Assalamualaikum, saya bukan ustazah, namun bagi kaum perempuan wajib semua untuk memperdalami agama, khususnya dari agama yang sering berseteru di negara kita ini. Nah, kami mengambil kutipan video untuk kita simak bersama. Di dalam sesi ini, apakah Kristen berhasil mendapatkan jiwa-jiwa orang Islam atau malah berakhir kalah dan memalukan? Bagi kalian yang baru datang di channel ini, subscribe dulu ya dan mari kita berteman. Jadi ketika Mikana, saudariku yang bukan profesor, mengatakan bahwa pasti kitab Musa ditulis, kitab Perjanjian Lama ditulis oleh Musa, maka itulah definisi asumsi teologi. Itu definisinya. Ya. Nah, lalu teman-teman, mari kita lihat. Saya poin kedua. Ilah bangsa-bangsa lain. Masalahnya adalah ketika Mika membela, ada kok Tuhan utus ke bangsa Niniwe. Saya itu sedang bertanya tentang suku Amalek. Suku Amalek ini dibunuh Tuhan dan diperangi Tuhan secara turun-temurun loh. Gak dikasih kesempatan bertobat. Pertanyaan saya yang mendasar adalah, suku Amalek ini tidak menyembah Yahweh. Itu salah mereka atau salah Yahweh? Kalau salah mereka, harusnya gini dulu nih. Diutus dulu cek Rasul. Hei bangsa Amalek, aku utusan Yahweh. Sembahlah Yahweh, aku bawakan bukti kepada kalian. Kalian ingkar, dibunuh Yahweh. Wajar. Tapi ketika Yahweh tidak mengutus Rasul ke bangsa Amalek, apakah memang suku Amalek ini lahir untuk dihancurkan Tuhan? Sampai bayi yang dikandung, bahkan yang masih menyusui pun gak dikasih kesempatan bertobat. Tiba-tiba Tuhan yang tidak memberi kesempatan suku Amalek bertobat ini mematikan dirinya untuk menebus Paulus dan Mikana dan teman-teman Kristen yang banyak dosa. Sementara suku Amalek tidak diberi kesempatan bertobat, nggak pernah diutus Rasul. Apakah ini yang definisi Tuhan rasis? Nah ini, ya 3 poin ini saya coba untuk angkat supaya kita semua teredukasi. Karena Bapak berfirman, tuliskanlah firmanku itu dalam satu kitab Yeremia 30 ayat 2. Bapak berfirman kepada Nabi Yeremia. Ini saya tunjukkan. Asumsi itu apa sih? Dalil itu nggak bisa dikatakan asumsi, Kak. Ya. Itu namanya orang cerdas, saling menghargai. Masa saya katakan Bible nanti asumsi di sini, itu namanya nggak sesuai. Kita di sini diskusi itu membawa literatur, literatur itu baru kita interpretasi. Nah, ketika interpretasi itu sesuai konteks, kita nggak bisa dikatakan asumsi. Tapi ketika tercabut dari teks kemarin itu, baru itu namanya asumsi. Nah, ayo silakan lanjut. Masa diajarin bahasa Indonesia sih? Lanjut. Izinkan saya bicara ya, jangan dipotong dulu, Ya, jangan panik. Jadi gini teman-teman, Uni ini kan kayak memaksa gitu, saya harus terima isi kitabnya itu yang ditujukan kepada saya, Al-Anbiya 98, bahwa kita ini menyembah bahan bakar api neraka. Kan itu pandangan kitamu gitu loh, tapi faktanya bukan. Ya tapi kan, ya pandangan kitamu, tapi asumsimu kamu tujukan kepada saya, kan gitu. Loh. Kamu kan berasumsi isi kitabmu ini kan untuk saya. Udah jangan dipotong dulu, jangan panik dulu, tenangkan dirimu, kakak sayang. Saya aja nggak panik, saya santai aja mah. Dibilang saya menyembah apapun terserah, karena faktanya saya tidak menyembah berhala, saya tidak menyembah bahan bakar api neraka ya. Saya menyembah Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi, yaitu Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach, Elohim yang Maha Kuasa, yang sudah terbukti kemahakuasaannya, yang telah disaksikan oleh orang banyak dan tetap bisa diklaim oleh siapapun. Jadi gini ya, kalau kitab suci ini, kitab suci tertua atau kitab suci yang terlebih dahulu muncul dibanding Quran ya. Quran kan muncul di abad ke-7. Sementara kitab suci ini mulai dari 1500 tahun sebelum Masehi ditulis oleh Nabi Musa, itu Mose, bahasa nama aslinya Mose.
Jadi Nabi Musa itu 1500 tahun sebelum Masehi sudah menulis kitab suci, menulis firman Bapa Yod-Heh-Vaveh Elohim yang Maha Kuasa, bahwa Bapa Yod-Heh-Vaveh melarang tidak boleh menyembah ilah-ilah bangsa-bangsa lain dari seluruh dunia ini, yaitu Ulangan 13 ayat 1 sampai 10. Karena apa? Di 1 Tawarik 16 ayat 26, karena semua ilah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi hanya Yod-Heh-Vaveh lah sang pencipta. Mazmur 96 ayat 5. Semua ilah bangsa-bangsa, mau dari bangsa manapun itu, tak terkecuali, itu adalah berhala-berhala, tetapi hanya Yod-Heh-Vaveh lah sang pencipta. Jadi saya menyembah sang pencipta, yaitu Yod-Heh-Vaveh, dan Yod-Heh-Vaveh itulah yang pernah datang ke dunia di dalam nama Yeshua HaMashiach. Makanya apapun ya pandangan kitab orang seperti Uni tadi mengatakan yang saya sembah katanya adalah bahan bakar api neraka, tapi ya itu kan pandangan kalian. Tapi faktanya kami itu menyembah apa yang disembah para nabi dan para rasul, karena Uni ini kan mengimani 25 nabi. Dan nabi terakhir mereka adalah, menurut mereka adalah Muhammad. Dan ada 24 nabi yang rata-rata itu dari Israel. Mayoritas dari Israel. Tapi mereka mengimani banyak nabi dari Israel. Tidak satu pun nabi dari Israel itu menyembah Allah. Tidak satu pun, saudaraku. Tapi mereka itu menyembah Bapa Yod-Heh-Vaveh Elohim yang Maha Kuasa di dalam nama Yeshua HaMashiach sang pencipta. Jadi saya menyembah apa yang disembah para nabi, yang mereka juga imani. Tapi sayangnya nabi-nabi tersebut dari Israel itu tidak pernah ada yang menyembah Allah. Jadi siapa yang menyembah berhala? Bukan saya, tapi yang memfitnah saya, saudaraku. Karena saya menyembah Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach. Sudah jelas ayatnya tadi, 1 Tawarik 16 ayat 26 ayat 28, 1 Tawarik 16 ayat 26. Saya tunjukkan dalilnya ya. Satu Tawarik 16 ayat 26. Sebab semua ilah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Yahweh lah yang telah menjadikan langit. Ini di 1 Tawarik. Sekarang saya tunjukkan di Mazmur 96 ayat 5. Ini tulisan Raja Daud. Sebab semua ilah bangsa-bangsa adalah berhala-berhala, tetapi Yod-Heh-Vaveh lah telah menciptakan langit. Nah, ini tulisan Raja Daud, di mana ini adalah nabi, salah satu nabi yang diimani oleh orang Islam, bahwa Daud itu juga nabi mereka. Tapi faktanya Raja Daud, orang Israel yang diimani Uni juga sebagai nabinya, tidak pernah menyembah Allah. Dia menyembah Yod-Heh-Vaveh Elohim yang Maha Kuasa, dan itu juga yang saya sembah. Jadi terbukti saya tidak menyembah berhala, tapi saya menyembah Yod-Heh-Vaveh sang pencipta yang diberitakan para nabi. Nah, sementara yang disembah Uni ini adalah Allah. Setahu saya sampai saat ini hanya satu nabi yang memperkenalkan nama Allah, yaitu Muhammad. Selain itu setahu saya tidak ada. Ya, silakan. Oke, mantap. Saya catat 3 poin yang disampaikan Mikana, teman-teman. Pertama adalah Bible itu ditulis Musa. Itu statement Mikana. Saya menanggapi, saya sebutkan apa yang saya tanggapi. Yang pertama sekali menulis kitab suci Nabi Musa. Iya, itu yang saya catat. Nih, Mikana mengatakan Bible itu ditulis oleh Musa. Itu poinnya. Saya catat dulu nih, itu yang mau saya tanggapi. Yang kedua, ilah bangsa-bangsa lain, maka itu ada berhala, kata Mikana. Yang ketiga adalah Nabi Israel itu tidak pernah menyembah Allah. Saya akan tanggapi 3 ini. Yang pertama adalah sebentar, Uni. ditulis Musa. Bukan kata saya tadi semua ilah bangsa-bangsa adalah berhala, tapi menurut firman Tuhan. Oke, menurut Bible. Silakan. Bible itu ditulis Musa. Nah, saya mau kasih data. Maksud saya pertama sekali menulis firman Elohim itu adalah Nabi Musa di 1500 tahun sebelum Masehi. Iya, itu kan saya udah catat itu, ngerti. Teman-teman perhatikan ya, saya ini bawa data akademis itu boleh dari secara linguistik, boleh secara fakta historis, itu boleh. Kita baca di sini Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini adalah asumsi. Asumsi artinya adalah dugaan
yang diterima sebagai dasar landasan berpikir karena dianggap benar. Dengar ya, saya ulangi sekali lagi ya, dalam KBBI saya ulangi sekali lagi biar teman-teman semua paham, bisa membedakan apa yang disebut dengan asumsi, mana yang bukan asumsi ya. Dugaan yang diterima sebagai dasar landasan berpikir karena dianggap benar. Nah, ketika Mikana mengatakan bahwa Bible Mikana ditulis oleh Musa, itu bisa dikatakan asumsi. Kecuali Mikana bisa tunjukkan fakta ilmiah bahwa Bible itu betul-betul ditulis oleh Musa. Kalau itu diduga, diyakini, dianggap benar, itu namanya asumsi. Itulah yang disebut dengan asumsi. Maka Mikana harus bisa menunjukkan fakta ilmiah secara historis atau tekstual, baik tertulis atau tidak di dalam kitab Mikana atau di luar kitab Mikana, secara ilmiah, karena kita pernah sama-sama kuliah, bahwa ada terbukti konkret penulis Bible itu, Perjanjian Lama itu adalah Musa. Karena setahu saya, penulis kitab Septuaginta itu pun namanya nggak tahu, walaupun jumlah orangnya tahu 72 orang di zaman Raja Ptolemy. Itu pun terjemahan. Dan teks Mesorah itu ditulis oleh keluarga Mesoret, direkonstruksi ulang oleh keluarga Mesoret yang hadir di abad ke-10. Jadi kalau memang Mikana mengatakan bahwa salinan kitab kalian itu adalah autografnya ditulis oleh Musa, tunjukkan bukti konkret. Kalau enggak tuh asumsi. Tuh, satu. Yang kedua, Mikana mengatakan dalam Bible ini ada pernyataan bahwa ilah bangsa-bangsa asing itu adalah berhala. Kalian bayangkan teman-teman, kalau Allah itu tidak pernah mengatakan bahwa ilah bangsa-bangsa lain itu berhala. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bahwa dia adalah Rabbul Alamin. Berarti Mikana mengakui kalau Tuhan Mikana Tuhan lokal, hanya untuk bangsa Israel doang. Karena kalau ada bangsa lain menyembah Tuhan, itu fik berhala. Inilah bahayanya keyakinan Mikana, seolah Tuhan Mikana ini hanya khusus untuk Bani Israel saja. Kalau Al-Quran menyatakan Allah itu Rabbul Alamin. Apapun bangsanya, mau bangsa Moab, Amalek, Bani Israel, bangsa Arab, Indonesia, Korea, Jepang, Cina, Tuhan atau penciptanya adalah Allah. Tapi mereka tidak menyembah kepada Allah. Mikana kan bilang kalau Tuhan bangsa-bangsa lain itu beda Tuhannya. Berarti banyak dong Tuhan. Banyak dong pencipta alam semesta. Jelaskan dulu diksinya itu. Nah, ini juga membuat saya jadi semakin bersyukur menjadi Islam. Karena menurut saya, Tuhan yang diperkenalkan oleh Mikana, ini Tuhan yang, maaf Mikana, ini bukan hinaan ya, tapi tolong dibantah nanti. Rasis. Karena Tuhan yang rasis adalah Tuhan yang berdasarkan etnis. Dia nggak mau jadi Tuhan bangsa lain. Nah, untuk membantah tuduhan saya kepada Tuhan Mikana bahwa Tuhan Mikana bukan Tuhan rasis, seperti Tuhan saya bukan Tuhan rasis, tunjukkan kepada saya bahwa Tuhan Mikana pernah mengutus nabi ke suku Amalek sehingga mereka layak dibunuh dan diperangi Tuhan turun-temurun. Karena kalau tidak pernah diutus suku Amalek adalah nabi dan rasul kepada mereka, tapi mereka salah sembah kemudian Tuhan marah, wah Tuhannya kejam nih. Kalau Al-Quran ada dalilnya, tidaklah dihukum satu kaum sebelum diutus Rasul kepada mereka. Maka tolong tunjukkan kepada saya bahwa Tuhan Mikana ini yang katanya maha pengasih ini pernah mengutus Rasul ke suku Amalek dan pernah mengutus Rasul ke suku Moab, sehingga ketika mereka membantah Rasul itu mereka dihukum. Setahu saya nggak ada. Tolong tunjukkan kepada saya dalil di seluruh Bible bahwa Tuhan Mikana pernah mengutus Rasul untuk menyadarkan suku Amalek agar mereka kembali kepada Tuhan yang benar. Kalau tidak ada, kejam nih Tuhan nih. Nah itu, yang ketiga. Mikana mengatakan, nabi-nabi Israel tidak pernah menyembah Allah. Lah, Mika saya tahu, di kitab yang diklaim sebagai Torah, Zabur, Injil oleh orang-orang Yahudi, memang tidak ada kata Allah. Bukan berarti mereka tidak menyembah Allah. Karena Allah adalah Tuhan yang sebelum kata Allah itu ada, dia adalah Tuhan. Bukan yang pernah dilahirkan. Karena apa? Mohon maaf Mikana, Nabi Israel juga nggak pernah menyembah Yesus. Yesus baru muncul di abad pertama. Ya, jadi ini bukan hal yang membuat saya sakit hati nih kalau dikatakan Mikana Nabi Israel nggak nyembah Allah. Kenapa? Ya Nabi Israel juga nggak pernah nyembah Yesus, mereka nggak pernah nyembah manusia, Tuhan mereka nggak pernah berubah-ubah. Maaf ya Mika ya. Nah, tolong ditanggapi poin by poin saya. Yang pertama poin saya adalah tunjukkan secara konkret bahwa ada fakta tertulis bahwa Bible Perjanjian Lama ditulis oleh Musa. Konkret. Kedua, tunjukkan kepada saya bahwa Tuhan Mikana pernah mengutus Rasul ke suku Amalek sehingga mereka itu adalah layak dikasihi. Kalau tidak ada, berarti betul Tuhannya rasis. Yang ketiga, tunjukkan data kalau Bani Israel pernah nyembah Yesus. Supaya nanti bisa Mikana
sikap angkuh ke saya. Tuhan saya dong disembah sama Bani Israel. Uni Tuhannya nggak disembah Israel. Saya bisa sedih. Kalau Yesus pernah disembah Israel. Lah, kalau Yesus aja nggak pernah disembah sama Israel, ngapain saya sedih? Sama-sama ditolak Yahudi kok. Masih mending Allah saya nggak dinistakan sama Rabi Sadia Gaon. Lah, Yesus dikatakan terkutuk, Bazebul, lebih parah. Jangankan jadi Tuhan Yesua, jadi Mesias aja ditolak. Nah, gitu ya. Itu poin saya. Kita jangan lari dari konteks, karena kalau mau pindah topik, pindah. Apakah Bible atau Quran yang asumsi? Oh ya, terakhir data-data. Terakhir data ya. Ini data terakhir Mika. Karena saya full data. Kalau saya diskusi itu full data. Saya minta maaf buat teman-teman semua. Ini bukan penistaan, tapi ini adalah dialektika. Saya tadi ajarkan kalian asumsi ya. Asumsi dugaan yang diterima. Nah, maaf teman-teman. Nah, ini contoh salah satu asumsi ya. Nih, menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Ini baru asumsi. Karena bahwa Yesus adalah anak Yusuf, ternyata itu anggapan orang, dugaan orang. Kalau Al-Quran itu adalah asumsi, tunjukkan satu saja di dalam Al-Quran ada diksi yang memang secara ilmiah bisa disepakati sebagai asumsi. Karena asumsi adalah sebuah pendapat pribadi, dugaan yang dianggap benar. Seperti itu. Silakan Mika, saya kasih Mika waktu saya diam, mute. Oke, terima kasih cantik. Jadi begini ya, saudaraku, bahwa kitab suci ini ditulis oleh 40 nabi dan rasul dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi penulisnya bukan hanya satu orang, tetapi banyak nabi dan rasul. Terima kasih ya kita sayang, terima kasih. Dan yang pertama sekali menulis itu adalah Nabi Musa. Jadi saya mendapatkan data dari sini, semua lengkap di sini, karena ini data sejarah juga. Jadi inilah buktinya bahwa Nabi Musa itu menulis kitab. Karena apa? Ada perintah secara langsung dari Bapa, ya. Ada perintah dari Bapa dari sorga, Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach, untuk menuliskan firman-Nya dalam satu kitab. Oke, saya tunjukkan dalilnya. Terima kasih ya kita sayang, terima kasih. Keluaran 17 ayat 14 ya. Keluaran 17 ayat 14. Lalu berfirmanlah Yod-Heh-Vaveh kepada Musa, tuliskanlah hal ini ke dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan taruhlah di dalam telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan akan Amalek dari bawah langit. Kemudian sabar ya bentar. Keluaran 34 ayat 27. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa, tuliskanlah bagimu perkataan itu, karena sesuai dengan maksud perkataan itu aku akan mengadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Jadi Bapa itu sendiri yang memerintahkan kepada Nabi Musa untuk menuliskan firman-Nya dalam kitab. Makanya saya sangat percaya bahwa kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, bahwa itu adalah Nabi Musa penulisnya, karena Bapa sendiri yang memerintahkan, ya. Kemudian, apakah Bapa Yahweh pernah mengutus nabinya ke bangsa lain? Kalau ke bangsa Amalek, tidak diutus, kenapa? Karena waktu orang Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, padahal mereka hanya lewat saja, orang Amalek ini langsung mereka memerangi orang Israel. Sehingga memang harus membela diri, melindungi bangsanya. Sehingga mereka juga harus dilawan ya. Itu di mana? Di Keluaran 17 ayat 8. Keluaran 17 ayat 8. Sewaktu orang Israel keluar dari tanah Mesir, datang orang Amalek ini. Dan datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Mereka langsung datang tuh memerangi Israel. Ya pasti orang Israel melindungi diri dong, membela diri. Sehingga Bapa Yahweh yang berperang melawan mereka ya. Makanya mereka selalu menang. Orang Israel itu selalu menang, saudaraku. Walaupun mereka daerahnya kecil, tapi bangsa manapun tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Karena apa? Bapa Yahweh bersama dengan mereka. Kalau ditanya, apakah pernah Bapa Yahweh mengutus nabinya ke bangsa lain? Pernah. Tapi maksud saya gini, maksud saya tadi, bukan menurut kitab suci ini, bukan berarti
Yahweh itu hanya untuk orang Israel, bukan saudaraku. Karena begini ya, di dunia ini banyak nama ilah bangsa-bangsa, ya. Seperti Arab, penduduk negeri Mekah, nama ilah mereka adalah Allah. Ya, sesembahan penduduk negeri Mekah ilah bangsa Arab itu adalah Allah. Kalau orang Hindu beda lagi nama sesembahannya. Orang Buddha beda lagi sesembahannya. Konghucu beda lagi sesembahannya. Itu maksudnya. Nah, nama ilah-ilah itu maksudnya nggak boleh kita sembah. Itu maksud Bapa di 1 Tawarik ke-16 ayat 26. Sama dengan di Mazmur 96 ayat 5. Itu maksud Bapa. Karena apa? Dia itu Tuhan semesta alam. Sebab ada firman Tuhan tertulis di Yesaya 44 ayat 6. Yesaya 44 ayat 6, ya. Jadi maksudnya bukan hanya bangsa Israel yang boleh menyembah Yod-Heh-Vaveh, bukan. Yesaya 44 ayat 6, beginilah Yod-Heh-Vaveh Raja Israel dan yang menebusnya, Yod-Heh-Vaveh Zebaot, berfirman, akulah yang awal dan akulah yang akhir dan tidak ada Elohim selain aku. Nah, Yahweh Zebaot ini artinya apa? Zebaot ini artinya semesta alam. Jadi dia Tuhan semesta alam. Makanya Bapa memerintahkan di 1 Tawarik 16 ayat 8, ya. Bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatan-perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Jadi kita disuruh memanggil namanya dan memberitahukan kepada bangsa-bangsa namanya ini. Karena apa? Di Yesaya 12, ya. Yesaya 12 ayat 4. Diam dulu sayang, jangan berisik dulu sayang. Yesaya 12 ayat 4. Dan pada hari itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatan-perbuatannya di antara bangsa-bangsa, ingatkanlah agar namanya ditinggikan, bermasmurlah bagi Yahweh karena dia telah melakukan keagungan, inilah yang harus diperkenalkan ke seluruh bumi. Oh, haleluya. Ya, jadi teman-teman, Bapa memerintahkan untuk memanggil namanya dan memberitahukan perbuatan-perbuatannya di antara bangsa-bangsa agar seluruh dunia tahu, agar seluruh bangsa tahu bahwa hanya Bapa Yahweh lah yang harus dipuji, ditinggikan, dimuliakan. Sebab semua ilah bangsa-bangsa, nama ilah bangsa-bangsa, mau seperti apapun itu namanya, itu adalah berhala, kata Bapa. 1 Tawarik 16 ayat 26 dan Mazmur 96 ayat 5. Dan juga tadi Uni sayang, tolong ya, panggil nama yang benar Yeshua, ya. Karena tadi Uni masih panggil nama Helenisasi, nama Yunani. Nah, Yeshua itu adalah Yod-Heh-Vaveh itu sendiri. Karena apa? Yohanan 1 ayat 1 sampai 14, yang datang ke dunia itu adalah Sang Pencipta itu sendiri. Sebab Yohanan 1 ayat 3, dia yang menciptakan segala sesuatu. Di ayat 10, dia yang menjadikan dunia. Ayat 11, Israel adalah milik kepunyaannya. Jadi, sesuai dengan firman Elohim yang tertulis di Yohanan 1 ayat 1 sampai 14, bahwa Sang Pencipta itu sendiri yang datang ke dunia menjadi flesh di dalam nama Yeshua HaMashiach. Makanya Yeshua HaMashiach adalah Elohim itu sendiri atau Bapa Yahweh itu sendiri. Dan juga di Kolose 1 ayat 15 sampai 20, di Kolose 1 ayat 15, dialah gambar Elohim yang tidak kelihatan. Ayat 16, dialah Sang Pencipta segala sesuatu. Ayat 17, dia sendiri ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu terkandung di dalam dia. Kemudian di ayat selanjutnya, dialah kepala tubuh, yaitu kepala gereja. Makanya Yeshua HaMashiach adalah Bapa gereja, bukan manusia Bapa gereja itu, ya teman-teman, ya. Ingat, Bapa gereja itu bukan Athanasius, bukan Tertullianus, tetapi Bapa gereja itu adalah Yeshua HaMashiach, karena dialah pendiri gereja. Dan di ayat 20, dia sendiri yang mendamaikan segala sesuatu dengan darahnya sendiri, baik yang ada di surga maupun yang ada di bumi. Kenapa? Yeshua HaMashiach adalah Bapa Yahweh itu sendiri, Sang Pencipta, Sang Juru Selamat, karena darahnya itulah yang bisa menghapus dosa kita. Sebab yang bisa menghapus dosa itu hanya Sang Pencipta, tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Nah, mengenai apakah Bapa pernah mengutus nabinya kepada bangsa lain, ya? Oh, pernah. Nabi Yunus, ya, di Yunus 1, di kitab Yunus. Di kitab Yunus, kalau kita baca di kitab Yunus ini, sebentar ya, di Yunus pasal 1 sampai pasal 4. Kitab Yunus itu atau kitab Jonah itu ada 4 pasal.
Nah, di sini Bapak Yahweh mengutus Nabi Yunus atau Nabi Jonah ke bangsa Niniwe. Nah, siapa Niniwe ini? Sekarang itu adalah negara Irak. Irak ya. Kenapa? Karena Bapak Yahweh itu adalah Tuhan untuk semua bangsa. Karena dia semua mengasihi bangsa. Karena dia sangat mengasihi kota Niniwe, bangsa Niniwe, maka dia mengutus Nabi Yunus untuk memberitahukan kepada Niniwe supaya mereka bertobat. Karena kalau mereka tidak bertobat, maka Bapa akan menunggang-balikan kota mereka. Itulah kenapa diutus Nabi Yunus kepada kota Niniwe, karena Bapa Yahweh sangat mengasihi bangsa Niniwe, yaitu bangsa Irak, ya, orang-orang Irak, ya, negara Irak. Kemudian ketika Bapa datang ke dunia, memang dia juga mengutus rasul-rasul. Jadi nabi-nabi itu dan rasul-rasul itu diutus juga untuk ke bangsa lain. Makanya rasul-rasul Tuhan Yesus HaMasiah diutus kepada bangsa lain, yaitu di Matius 28 ayat 19. Oleh karena itu, seraya pergi, muridkanlah semua bangsa dengan membaptis mereka ke dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan mengajar mereka melakukan segala sesuatu apa saja yang sudah aku perintahkan kepadamu. Dan lihatlah aku menyertaimu sampai kepada akhir zaman. Ya, itu satu dalilnya. Kemudian di Kisah Para Rasul 1. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Namun kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus datang ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku baik di Yerusalem maupun di seluruh Judea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Jadi Tuhan Yesus HaMasiah yang adalah Bapa Yahweh itu sendiri mengutus rasul-rasulnya ke seluruh dunia untuk menjadikan semua bangsa muridnya. Karena apa? Keselamatan itu bukan hanya untuk bangsa Israel, tetapi kepada semua bangsa, saudara-saudaraku. Karena dia adalah Elohim yang Maha Kasih, dialah sang pencipta alam semesta ini. Dan juga alam semesta ini adalah miliknya. Oke ya. Nah, sekarang pertanyaan saya kepada Unirifa, mohon maaf. Tadi ya, Unirifa mengatakan bahwa Allah mengutus rasul-rasulnya ke bangsa lain. Ya kan? Siapa rasul atau nabi yang diutus ke bangsa lain, dan itu bangsa apa? Oke, silakan. Oke, mantap. Ya, saya catat ya. Allah ini mengutus ya. Oke. Allah bangsa ini mengutus nabi mana atau rasul apa? Rasul-rasul saya dan jawab bangsa singkat mana? saja. Ya, saya jawab singkat saja. Nabi Lut kepada kaum Sodom. Itu salah satunya, ya. Oke. Itu jawaban saya salah satunya ya. Oke. Kayak saya tanggapin. Tadi saya mengajak Mikana untuk memberikan fakta konkret di mana ada pernyataan ilmiah bahwa Musa adalah penulis kitab Perjanjian Lama. Gitu ya tadi. Tapi yang Mika bawa adalah doktrin agamanya, ya. Dan bahkan dalam Bible pun Mika tidak membawa bukti bahwa Musa penulis kitab, tapi hanya membawakan perintah Musa disuruh menulis. Beda ya. Data Musa disuruh menulis dengan data bahwa Musa memang terbukti menulis itu beda. Itu beda, itu bukan hal yang sama. Oke, saya kasih data lagi ya. Karena saya tuh kalau diskusi tuh wajib berdata. Karena kalau nggak berdata nanti kita dikira asumsi ya. Teman-teman perhatikan, saya membawa beberapa data. Ini data dari The Conversation. Ya, ini adalah disiplin ilmiah gaya jurnalistik. Artinya ini adalah salah satu situs yang terpercaya ya, edisi Indonesia. Kalian boleh cross check, ini bukan apa ya, bukan WordPress ya. Ini situs yang bisa dirujuk lah ya. Nah, saya akan tunjukkan di sini judulnya nih. Siapa yang menulis Alkitab ya? Maka kita baca, dan ini ditulis sama Philip C. Elmon, dan dia adalah Emeritus Professor in the History of Religious, taught the University of Queensland, ya. Saya ulangi ya, penulisnya adalah Philip C. Elmon, Emeritus Professor in the History of Religious, taught the University of Queensland. Itu ya. Nah, apa yang tertulis di sini? Mari kita baca bersama-sama supaya kita tidak asumsi. Saya akan bacakan kepada Anda semua sebuah narasi dari tulisan ini. Jawaban sederhana untuk siapa yang menulis Alkitab.
menjadi penulis yang disebutkan dalam Alkitab, misalnya Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, namun gagasan tentang siapa penulis Alkitab itu rumit dan problematik. Demikian pula studi sejarah terhadap teks-teks kuno secara lebih umum. Hal ini disebabkan karena sulitnya mengidentifikasi penulis tertentu. Isi 39 kitab perjanjian lama sama dengan 24 kitab Yahudi, Alkitab Ibrani. Dalam studi perjanjian lama modern, pendapat bahwa kitab-kitab tersebut bukanlah hasil karya seorang penulis tunggal, melainkan hasil sejarah penyampaian cerita yang panjang dan terus berubah, telah diterima secara umum. Oleh karena itu, pertanyaan tentang kepenulisan bukanlah tentang seorang penulis individu, melainkan tentang banyak penulis, editor, juru tulis, dan redaktur serta berbagai versi teks yang berbeda. Ya, hal ini hampir sama dengan perjanjian baru, walaupun 13 surat diatribusikan kepada Santo Paulus. Ingat ya, diatribusikan kepada Santo Paulus. Terdapat keraguan mengenai kepenulisan 7 surat diantaranya Efesus, Kolose, Tesalonika, Timotius 2, Titus, dan Ibrani. Ada juga perselisihan mengenai penulis tradisional dari sejumlah surat yang tersisa. Misalnya kitab Wahyu secara tradisional dianggap berasal dari Yohanes, sang murid Yesus. Namun sekarang secara umum disepakati bahwa dia bukanlah penulisnya. Enggak, ini yang tertulis yang dibaca ya, Dek ya. Nah, itu satu. Kemudian literasi kedua, Mikana walaupun pakai Alkitab Sabda, Mikana ambil yang penjelasannya. Maka kita lihat teman-teman ya, di dalam Alkitab Sabda ini, situs terpercaya yang resmi punya orang Kristen. Mari kita baca. Apakah Musa adalah pengarang dari 5 kitab pertama dalam Alkitab? Mari kita baca. Pertanyaan ini telah menjadi perdebatan selama bertahun-tahun. Kecenderungan masa kini ialah anggapan, nah ini baru asumsi ya, anggapan bahwa Musa mewariskan catatan-catatan yang setelah kematiannya disunting menjadi narasi kesinambungan yang kita miliki sekarang. Rujukan-rujukan Kristus dan rasul-rasulnya tentang Musa dan para nabi menyatakan keyakinan yang berlaku pada masa itu, bahwa Musa mengarang kitab-kitab yang mencantumkan namanya. Bagaimanapun, ada pernyataan-pernyataan tersebar pada 5 kitab itu yang jelas bukan ditulis oleh Musa. Satu contoh ada dalam kitab Kejadian pasal 36 nomor 31. Inilah raja-raja yang memerintahkan di tanah Edom sebelum ada seorang raja memerintah atas orang Israel. Ayat itu jelas ditulis setelah ada raja-raja di Israel. Apakah bagian-bagian tersebut menunjukkan bahwa kitab-kitab itu bukan ditulis oleh Musa, atau apakah teks tersebut disisipkan setelah dia meninggal? Merupakan masalah yang masih diperdebatkan. Jadi ketika Mikana, saudariku yang bukan profesor, mengatakan bahwa pasti kitab Musa ditulis, kitab perjanjian lama ditulis oleh Musa, maka itulah definisi asumsi teologi. Itu definisinya. Ya. Nah, lalu teman-teman, mari kita lihat. Saya poin kedua. Ilah bangsa-bangsa lain. Masalahnya adalah ketika Mika membela, ada kok Tuhan utus ke bangsa Niniwe. Saya itu sedang bertanya tentang suku Amalek. Suku Amalek ini dibunuh Tuhan dan diperangi Tuhan secara turun-temurun loh. Gak dikasih kesempatan bertobat. Pertanyaan saya yang mendasar adalah, suku Amalek ini tidak menyembah Yahweh. Itu salah mereka atau salah Yahweh? Kalau salah mereka, harusnya gini dulu nih. Diutus dulu cek rasul. Hei bangsa Amalek, aku utusan Yahweh. Sembahlah Yahweh, aku bawakan bukti kepada kalian. Kalian ingkar, dibunuh Yahweh. Wajar. Tapi ketika Yahweh tidak mengutus rasul ke bangsa Amalek, apakah memang suku Amalek ini lahir untuk dihancurkan Tuhan? Sampai bayi yang dikandung, bahkan yang masih menyusui pun gak dikasih kesempatan bertobat. Tiba-tiba Tuhan yang tidak memberi kesempatan suku Amalek bertobat ini mematikan dirinya untuk menebus Paulus dan Mikana dan teman-teman Kristen yang banyak dosa.
Sementara suku Amalek tidak diberi kesempatan bertobat, nggak pernah diutus Rasul. Apakah ini yang definisi Tuhan rasis? Kenapa suku Amalek? Kenapa apa salah suku Amalek sampai mereka tidak pernah diutus Rasul dan mereka tidak diberi kesempatan? Makanya saya katakan ini bisa definisi Tuhan lokal dan rasis. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, Mikana, saya pertegas sekali lagi. Menurut Mikana, Nabi Israel tidak menyembah Allah. Oke lah, saya terima. Nggak apa-apa, itu kan klaim Mikana. Tapi tunjukkan dulu kalau Nabi Israel pernah nyembah Yesus. Baru 1-0. Kalau 0-0 apa hebatnya, Mika? Minimal tunjukin dulu lah. Abraham pernah nyembah Yeshua. Henok ke surga gara-gara Yeshua. Elia ke surga gara-gara Yeshua. Lah, kalau tidak ada Yeshua hadir sebagai Tuhan di dalam perjanjian lama, jangan asumsi liar dong, nanti Yahudi marah. Karena mereka nggak kenal Tuhan bernama Yeshua. Ya, nah, saya akan pertegas ayat tentang Quran, di mana Allah mengatakan, ya nih, ini Tuhan yang tidak rasis ya. Bentar. Sabar teman-teman, kita pakai data teman-teman. Quran surah Al-Isra ayat 15. Dan kami tidak akan mengazab suatu kaum sebelum kami mengutus seorang rasul. Ini baru Tuhan gak rasis. Kalau Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala menghancurkan Sodom dan Gomora, mereka sudah diutus dulu Rasul, tapi ditolak sama mereka, malah dinista Rasulnya, Nabi Lut alaihi salam. Tapi kalau ke bangsa Amalek tidak diperkenalkan Tuhan yang benar, ini sama saja Mikana seorang guru, ya, belum memberi pengajaran kepada muridnya. Anak-anak, kalau Mikana misalnya guru TK nih, anak-anak besok yang telat Bu Guru marahin ya. Kalau ada yang telat besok dimarahin masih terima lah kenyataan, oke lah, nggak apa-apa, kan udah dikasih tahu. Ini anak-anak besok silakan masuk. Nggak ada dikasih tahu, tidak beri di informasi. Kalian terlambat, penggal kepala kalian. Mika, kalau memang Tuhan Mika itu menebus manusia yang berdosa di abad pertama, pertanyaan saya, apakah itu termasuk menebus dosa suku Amalek? Kenapa? Karena Tuhan Mika yang bernama Yeshua itu yang belum jadi manusia ketika masih di perjanjian lama yang disebut dengan Yahweh itu memerangi suku Amalek turun-temurun loh. Ya, saya tunjukkan datanya. Ya. Nih ya, saya tunjukin data. Nih, kita pakai data guys. Nih ya. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Katanya Yesus menebus dosa orang jahat. Lah ini orang Amalek gak ditolongin. Malah dihantam turun-temurun, gak dikasih kesempatan bertobat. Bagaimana mungkin Mika mengatakan Yeshua Tuhan Mika itu Tuhan yang tidak lokal, Tuhan yang tidak rasis, Tuhan yang untuk seluruh alam. Suku Amalek itu makhluk juga Mika. Kalau dikatakan suku Amalek itu tegar tengkuk, yang lebih tegar tengkuk dalam kitab kalian itu Bani Israel. Yang paling biadab kelakuannya itu Bani Israel. Yang paling biadab itu Bani Israel. Bahkan Bani Israel sempat membunuh Tuhan. Setidaknya suku Amalek nggak pernah bunuh Tuhan. Ya. Jadi kalau memang Tuhan Mika tidak rasis, kenapa kejahatan Amalek? Karena mereka memang tidak tahu, mereka harus dibunuh turun-temurun. Tapi kenapa Israel bahkan Tuhan yang kalian bunuh saja itu masih tetap dianggap sebagai umat pilihan Tuhan, umat pilihan Tuhan? Cara berpikir seperti ini dalam ranah sosial ini namanya rasis. Ya, kita definisikan rasis. Rasis itu menilai, menerima, menolak seseorang karena dia beda etnis atau satu etnis dengan kita. Itu namanya rasis. Berdasarkan ras. Kalau memang Tuhan Mikana itu Tuhan yang penyayang, tunjukkan kepada saya bahwa sebelum Amalek diperangi Tuhan secara turun-temurun, mereka sudah pernah diperingatkan dulu tentang Tuhan. Kalau mereka nggak pernah diperingatin, dibunuh gitu aja ya, sorry Mika ya, ini
aku lagi membela suku Amalek nih. Salah mereka apa? Kalau mereka tidak menyembah Tuhan, loh itu Yehuda, Bani Yahudi juga pernah nyembah Baal dan Molok, kok nggak dihantam turun-temurun gitu loh. Malah tiba-tiba dia muncul di abad pertama menebus kalian yang berdosa. Nah ini, ya 3 poin ini saya coba untuk angkat supaya kita semua teredukasi. Bukan untuk saling menjelek-jelekan agama lain. Saya tidak masalah Mika mengatakan Abraham tidak pernah nyembah Allah. Ya udahlah nggak apa-apa, itu kan tuduhan Mika. Tapi kan setidaknya Mika juga nggak bisa berlagak sombong di hadapan saya karena Abraham juga nggak pernah nyembah Yesus. Dan saya coba tunjukkan ke saya lah satu saja literatur ilmiah bahwa Abraham dan juga Musa pernah nyembah Yahweh. Apa mereka kenal Yahweh? Yahweh itu bukan bahasa Ibrani. Saya sudah kasih data kemarin. Ya. Apa betul mereka menyembah Tuhan mereka itu Yahweh? Apa betul Mika bisa buktikan ketika Abraham berdoa? Udah belum? Ya Yahweh. Panjang kali kayak ceramah udah jangan kejam-kejam. Yang saya tanya, yang ditanya apa gitu loh. Udah saya jawab tadi. Bahwa Allah tadi Nabi kamu bilang mengutus Nabi Lut. Di mana? Iya. Coba tunjukkan dulu Nabi di Lut. dalam Quran. Nih, tar. Jangan kejang lah Mika, santai lah, jangan marah-marah. Karena kamu panjang banget gitu loh. Udah gitu marah-marah lagi. Berarti marah. Karena iya, kayaknya apa banget marah-marah. dendam banget sama orang Israel ini. Padahal nabi-nabinya orang Israel. Enggak. Siapa yang marah sama Israel? Israel mah kesayangan aku. Israel kan dia aku. Aku Ya udah. marahnya kepada Bani Allah Yahudi. tadi Kalau Yahudi itu kan keturunan Iya, tadi kamu berzina. bilang tahap-tahap. Itu kan mulai kan. Loh, Yahuda kan berzina Itulah dengan kepahitan sama orang Tamar. Israel. Astagfirullahaladzim, kok Mika nggak tahu ceritanya? Ya udah, Yahuda tunjukkan itu dulu dalilnya keturunannya. nih. Nggak usah Tapi curcol. jangan marah-marah. Kan aku nggak Jangan marah. marah-marah dong. Kamu Itu cuma jangan marah-marah ngobrol bla bla barusan. bla 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 gitu. Tunjukkan dalilnya Ini kalau karena Allah begitu. mengutus Lut. Isa apa dulu dong? Ini nih. Sodom dan Ini bentar, Gomora. Sabar. Sabar ya Mika ya. Mika nanti nggak cantik kalau marah-marah. Aku nggak marah ya ampun. Itulah paling victim pada korban pada pelaku. Kok aku jadi ini ya. Quran surah Al-A'raf ayat 80 sampai 81. Dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Dia berkata, "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fasyiyah?" Nah, Nabi Hud bagian ini menjelaskan kedatangan para malaikat pada Lut dan azab ditimpakan kepada kaumnya Nabi Sodom, keturunan Bani Sodom, orang-orang Sodom, ya. Itu ada. Jadi satu kaum itu dimusnahkan oleh Tuhan enggak karena mereka itu enggak nyembah Tuhan aja, tidak, tapi karena mereka ingkar kepada nabi-nabi gitu loh. Mana sih? Spill dulu di layar Al-Araf 81. Ya udah nih. Al-Araf 81 atau 82? 80 81. Ya, jangan panik lah setiap orang Islam yang jawab Gimana ada saya jawaban panik? dalilnya. Saya kan mempertegas. Ya udah. Jangan panik ya Mika. Nanti kalau Mika panik nanti encok pinggangnya ya. Kan saya nggak panik, santai aja lagi. Iya. Santai ya. Santai. Tenang Mika ya. Emang agak berat kalau diskusi sama Unyun ya akui. Iya, wih, lawan berat ini ya ampun. Iya. Itu pakai kacamata tuh matanya berkaca-kaca. Matanya berkaca-kaca Mika. Jangan tegang gitu Mika, karena mukanya kelihatan tegang Nggak tegang Gitu atuh. lah. Udahlah, jangan Santai lah, itu, jangan santai lah. framing. Kok framing? Nih. Walutan idh qala liqaumi ata'tunal fahisata ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin. Tuh, kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah ketika dia berkata kepada kaumnya, apakah kamu mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun sebelum kami di dunia ini. Gitu. Jadi nabi kalau ada satu kaum yang hendak dihancurkan Allah, itu diutus dulu peringatan kepada mereka. Tapi kalau ada kaum yang dihancurkan nggak dikasih peringatan, keji banget tuh, kejam banget Tuhannya itu Mika. Itu informasi dari Quranmu itu yang mengutus Lut itu adalah Allah, itu akurat sesuai dengan. Lah terus maksudnya fakta Yesus historis. gitu yang ngutus dalam Quran. Coba saya tanya sama Mika. Kenapa? Mika.
Aku sabar dulu. Ya ampun. Memang Dewa Krishna yang ngutus dalam Quran gitu? Enggak lah ya Allah. Yang mengutus Lut, Mikana jadi Lut lucu. itu bukan Ya Allah. Allah. Loh, Yang mengutus Jadi itu siapa adalah Yesus Bapak itu? Yod-Heh-Vaveh dong. Karena itu sudah mana tertulis di dalilnya? Kejadian 18. Kejadian Nah, coba, 18 coba. sampai 19 di situ Coba. ya. Malaikat Bapak Iya. Yod-Heh-Vaveh yang menolong Lut dan keluarganya. Itu sudah pertama kali ditulis di sini, Uni. Di mana? Hello. Ditulis pertama Di kali. Kejadian Hello. 18-19. Nah, di Kejadian 18-19 itu yang Kejadian mengatakan itu Yahweh siapa? 18-19. Iya. Bapak Tidak. Yod-Heh-Vaveh bersama malaikatnya muncul di hadapan Abraham. Lalu Bapak Yod-Heh-Vaveh berbicara dengan Abraham. Kemudian malaikat Yod-Heh-Vaveh pergi ke Sodom dan Gomora untuk menyampaikan kepada Lut dan keluarganya agar mereka keluar dari kota itu karena Sodom dan Gomora akan ditunggang balikan. Yesus nggak itu? Nah, lagi. Jadi mana buktinya kalau Allah mengutus rasul-rasul ke bangsa lain? Oke, Mika mau minta bukti apa? Mika mau minta bukti apa? Iya, karena apa yang kamu bilang Lut? Sementara yang mengutus Duh, Lut itu ditanya, minta adalah Bapak Saya tanya, Yod-Heh-Vaveh. Di Mika. sini sudah ditulis Mika. datanya. Saya menawarkan diri. Mika mau minta bukti apa, Dek? Ya Ini itu nih. makanya saya minta tanya, bukti. apakah Iya, minta bukti yang apa? tertulis di dalam Quran saudari itu akurat dengan apa yang terjadi fakta historis Ya pasti dunia ini? akurat lah. Kalau Makanya akurat, saya tanya. kenapa justru kitab suci ini yang pertama sekali Oke. menuliskan dan memberitahu kepada dunia bahwa Oke, yang saya jawab. mengutus Lut, Abraham adalah Yod-Heh-Vaveh karena dia mengutus kedua malaikatnya untuk menjumpai Lut di Sodom dan Gomora. Oke, saya Bahkan jawab di situ ya. Abraham tawar-menawar Oke, sama saya mute dulu Bapak. deh. Ya, tolong tunjukkan dong yang valid. Di mana buktinya kalau Allah itu pernah mengutus rasul dan nabi? Ayo Ya, dong, Mika Uni. minta bukti apa? Mika minta bukti apa? Ya terserah kamu, buktinya apa? Mana Kalau buktinya dalil kalau ada. Allah itu mengutus rasul dan nabi? Kalau dalil kan saya sudah tunjukkan tadi dalilnya. Lalu Mika minta bukti apa lagi? Ya udah, artinya ada nggak Allah itu memang secara faktanya dan realnya dia mengutus Iya, ada yang mengutus Mika nabi. minta Yang ini kamu fakta bilang Lut, apa? sementara Lut itu diutus oleh Bapak Yod-Heh-Vaveh yang dimana Mika dia mengutus ngerti fakta malaikatnya nggak? menyampaikan ke Sodom dan Gomora karena Sodom dan Gomora Mika. ceritanya sudah tertulis di sini. Mika Betul, kan? ngerti fakta nggak? Arti fakta tahu? Iya, fakta yang benar-benar Arti fakta terjadi apa? di dunia ini Iya, oke. bahwa Oke, kita bahas karena ya. gini, kalau Kan. kalau Allah yang mengutus Lut, kenapa justru kitab suci ini yang pertama sekali menuliskan dan memberitahu bahwa ya Lut itu bukan diutus oleh Allah, tapi kedua malaikat Bapak Yod-Heh-Vaveh yang diutus kepada Lut dan menyelamatkan Lut dan keluarganya. Karena Sodom dan Gomora akan ditunggang Kalau balikan. udah nanti kasih tahu ya. Kalau udah nanti kasih tahu ya. Nah, ada yang lain nggak sih? Ada yang lain? Enggak, kalau sudah selesai nanti kabarin. Kita belajar dulu teman-teman. Ya, Saya silakan, ngajarin silakan. Mika bahasa Indonesia ya. Mika, Hmm. ini arti kata fakta dalam KBBI ya. Saya nggak tahu Mika punya arti fakta dalam kamus lain, kamus rohani Kristen Indonesia, saya nggak tahu lah ya. Tapi saya pakai, karena saya warga negara Indonesia, saya pakai KBBI. Teman-teman perhatikan ya, fakta adalah hal atau keadaan yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Ini fakta. Tadi saya minta sama Mika, kalau Mikana mau mengkritisi bahwa Quran itu bukan fakta, maka temanya adalah apakah kitabmu dan kitab saya itu kalam ilahi, perkataan ilahi atau karangan manusia. Kenapa? Karena kalau manusia bisa berbohong. Kalau pendapat manusia bisa salah. Bahkan pernah nggak belajar tentang arkeologi dan sejarah? Arkeologi dan sejarah itu bisa diselewengkan. Jadi saya ini orang Islam, bukan berkeyakinan kepada sejarah yang diklaim orang adalah sejarah. Kenapa? Yang dikatakan sejarah sama orang itu belum tentu benar. Kenapa? Contoh, ada upaya merubah fakta bahwa Indonesia dijajah sama Belanda sekian ratus tahun, dilihat dari fakta-fakta konkret. Artinya ternyata sejarah bisa salah dan sejarah ditulis oleh pemenang. Kalau Mikana minta kepada saya fakta yang adalah laporan arkeologis tentang Al-Quran saya, hancur kitab Mika, hancur kitabmu, Dek. Kenapa? Jangankan terkait tentang Musa, Abraham, mohon maaf, Yesua saja tidak ada fakta arkeologinya.
Saya tunjukin data ya. Ini bukan penghujatan, tapi ini adalah tentang data. Nih, teman-teman perhatikan ya. Saya selalu bawa data. Saya tidak suka asumsi liar. Jangankan Nabi Musa, Nabi Ibrahim, itu adalah informasi teologi. Kalau minta fakta dan data, diketawain orang ateis nanti. Jangankan Nabi Ibrahim dan Musa, Yesus aja tidak punya fakta arkeologis. Nih, ini kata siapa? Bukan kata saya, tapi kata seorang profesor. Nih, para arkeolog telah bertahun-tahun menggali untuk mencari bukti nyata bahwa Yesus pernah ada. Masalahnya, ini CNN ya Mika, tidak ada bukti fisik atau arkeologi yang pasti tentang keberadaan Yesus. Mika, adekku yang cantik, jangankan bicara tentang Musa. Mika tahu nggak, sampai detik ini para arkeolog, para ahli sejarah itu masih bertanya, apakah Musa ini tokoh eksis atau tidak? Kenapa? Pada saat Mesir kuno itu sudah identik dengan tulisan-tulisan batu. Tidak ada satupun arkeologi menemukan fakta bahwa Musa itu pernah tertulis dalam fakta arkeologis. Makanya saya pernah bilang sama RK, yang namanya nabi-nabi dalam buku teologi, kitabnya Yahudi, kitabnya Kristen, kitabnya orang Islam, itu bukan fakta historis. Karena kalau ternyata itu adalah kitab historis, berarti itu bukan firman Tuhan, tapi hasil penelitian. Nah, satu-satunya manusia yang ada dalam kawasan teologi yang terbukti secara historis itu eksis hanya Nabi Muhammad SAW. Datanya mana? Saya tunjukkan, Mika. Ini kalau diskusi sama saya ini pasti dapat data, pasti dapat informasi, ilmu yang ada, bukan asumsi. Karena saya terlarang asumsi menurut agama saya, ya. Tahu katakan tahu, tidak tahu katakan tidak tahu. Jangan sok tahu. Nah, bukti keberadaan Nabi Muhammad diakui oleh situs arkeologis. Mana itu? Ini di museum ada nih fakta empirik bahwa Nabi Muhammad itu eksis sebagai tokoh, bukan sebagai oknum yang dibunuh ya. Eksis sebagai tokoh. Ini adalah koin, ditulis, diletakkan di museum britishmuseum.org. Ini ada tulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Artinya tokoh ini eksis keberadaannya karena ada di dalam koin yang dituliskan bahwa dia eksis sebagai Rasul dan Nabi. Ini fakta historis. Pernah belajar arkeologi nggak? Pernah nggak belajar arkeologi? Nah, ini prasasti namanya. Prasasti ini ditemukan tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah Rasul Allah. Prasasti ini menunjukkan tokoh ini eksis. Kalau Yesus tidak pernah ada, yang ada adalah tulisan dari Tacitus dan Flavius Josephus, bukan tokoh, oknum yang dibunuh. Dan itu juga nggak jelas Yesus mana. Yesus kan banyak. Yesus Barabas, Yesua bin ini, bin itu. Tidak ada data empirik, arkeologi dan fakta yang menunjukkan Yesua itu eksis. Kalau Mika minta kepada saya data arkeologi Musa, jangankan saya, seluruh orang yang belajar arkeologi dan secara sejarah yang sudah bongkar-bongkar prasasti Mesir kuno tidak pernah menemukan kalau ada tokoh bernama Moses. Karena tokoh Moses atau Musa ini bukan fakta sejarah, tapi fakta teologi, diakui oleh orang beragama. Gitu. Paham ya, Dek? Paham ya? Paham dong? Ya, paham. paham. Ya, paham, Bos. Nah, kalau begitu saya mau tanya. Terus yang di dalam Quranmu ada di situ Nabi Musa. Itu bangsa mana? Diutus ke bangsa mana? Baik. Dengarkan saya, saudariku yang cantik berkacamata. Ya udah jawab aja. Aduh, santai lah. Nabi Musa di dalam Quranmu itu bani mana, bangsa mana? Kan kamu bilang Nabi Musa itu bukan tokoh historis. Dia diutus ke Bani Israel. Masih Mika? Katanya tadi Nabi Musa orang Israel itu tidak tokoh historis tapi tokoh teologis. Cuman ya kamu? Iya betul. Tapi di dalam kitabmu ada Nabi Musa, ada Nabi Yahya, ada Nabi Zakaria. Nah itu semua orang mana itu? Bangsa mana itu?
Ya kalau Nabi Musa kan sudah saya jawab, Bani Israel. Orang Israel. Nabi Zakaria juga Bani Israel. Jadi kamu mau mengatakan kalau isi kitabmu itu nggak sesuai dengan fakta historis? Kena sekap Mbak Dede dia. Haleluya. Kalau fakta Kamu mengatakan jangan bahwa ketawa Nabi dulu. Musa ini Mika, itu nggak kalau ada, Uni bukan sudah tokoh nyata. Ternyata dalam kitabnya ada Nabi jangan dulu. Musa, ada Nabi-Nabi Israel. Berarti kamu itu ya kan menampar mukamu Apa sih? sendiri, Uni. Enggak lah, kok menampar? Saya mengatakan Kamu kan bahwa bawa iya, referensi Enggak, dari gantian. orang-orang yang tidak percaya kepada Musa atau kepada Yesua. Kamu kan membantah mereka itu tokoh historis. Sementara dalam Iya, kitab betul. Al-Quran ada Musa, ada Zakaria, Betul. ada Yahya. Betul. Kamu bilang itu Betul. diutus kepada Israel. Berarti isi kitabmu itu Betul. nggak sesuai dengan fakta historis dong. Kalau begitu, karena mereka Loh, bukan kok nggak tokoh nyata. sesuai? Lah kan Kok tidak ya sesuai? Tuhan, tadi kan katamu Alasannya seperti kenapa? itu, Uni. Kan kamu bilang tadi Nabi Musa itu katanya Jangan bukan kejam, tokoh jangan kejam, historis. santai. Tarik napas, tarik napas. Dengar. Panjang lebar ngomong ada- bab. Ternyata hanya satu nggak diizinin saya kalimat menjawab. saja kena Boleh jawab skak Mak De Uni. Di dalam Iya, nggak kitabnya apa-apa, banyak Mika. sekali Nggak apa-apa nabi-nabi deh. orang Israel. Kalau menurut Mika saya diskak nggak apa-apa lah, saya ngalah aja. Ya, iya saya jawab dong. lagi ya. Masa Iya, kamu iya, ambil Mika hebat, Mika hebat. referensi Boleh nggak dari nih? orang-orang yang Boleh nggak menyangkal nih? Tuhan Yesus Hamasiah Wah, dan nggak menyangkal Nabi Musa ya orang Boleh Israel. nggak nih jawab nih? Nggak boleh. Loh, kamu Boleh tadi nggak kan sudah panjang lebar ngomong sana, Oh, yaudah, panjang sana. Sementara dalam katanya saya kitabnya diskak. banyak nabi-nabi. Ya udah. Betul, karena itu bukan Ya, fakta kalau sejarah, betul. karena itu adalah kalam ilahi. Ya udah, ya udah. Al-Quran adalah firman Tuhan. Al-Quran adalah informasi dari Tuhan. Kalau Nabi Muhammad menggali-gali dapat informasi, itu namanya asumsi. Sama seperti maaf Paulus Oke. ya. Oke, jawab dulu, dan jawab dulu penulis kitab Uni. Lukas. Jangan kejang-kejang, jangan ini dulu. Jangan Kok apa? kejang? Iyalah sampai bawa Paulus lah kalian Makan segala lama. macam. Gini, Kok nggak boleh kalau bawa Paulus? memang isi kitabmu itu sesuai dengan fakta historis, lalu tunjukkan literasinya. Kalau pernah ada yang bernama Musa diutus kepada Bani Israel, diutus oleh Allah. Oke. Ada nggak literasi dari orang Israel itu sendiri atau dari tulisan Nabi Musa itu sendirilah ya, atau pengakuan dari Musa Oke. itu sendiri pernah diutus oleh Allah? Ya silakan jawab. Oke, saya jawab. Karena kita Oke. bahas Nabi Musa karena dia Ya, fenomenal. Oke, ya, oke. Saya jawab ya. Menurut orang Yahudi ya, Mika ya. Menurut orang Yahudi ya. Saya kasih data ya. Ini Mikana minta menurut Dari orang Yahudi, Nabi teman-teman Musa, ya. dari Nabi Musa itu sendiri mengaku Iya. dia diutus oleh Mika, saya mau jawab nggak Allah. boleh, Ya, silakan, udah, gimana silakan. sih? Nabi Musa Boleh nggak? mengakui di dalam tulisannya Boleh nggak sendiri nih? diutus oleh Allah. Ya silakan. Nabi Musa. Loh, emang ada catatan Nabi Musa, Mika? Loh katanya Nabi Musa diutus ke Bani Israel. Ada di Al-Quran. Kalau di Al-Quran banyak Nabi Musa Ah. mengatakan bahwa dia adalah Oh, jadi Rasul. orang yang Israel kita minta ini pernah di buku punya mana? nabi namanya Nabi Musa diutus oleh Allah. Oh iya, jelas. Iya. Ya, ya udah silakan tunjukkan dalilnya, datanya. Oke, saya tunjukin datanya menurut orang Israel ya. Bentar. Jangan marah-marah lah, Mika, nggak asik lo marah-marah. Saya takut kalau dimarah-marahin sama Mika. Nih, dengarkan baik-baik. Mika minta orang Yahudi memvalidasi bahwa Musa diutus oleh Allah ya guys. Ini dia. Saya orangnya Itu siapa itu? Orang Yahudi mana itu? Orang Yahudi mana? Lo katanya Ya lagi udah Yahudi. tunjukkan dulu. Ini boleh nggak sih saya jawab? Iya. Boleh. Pakai data ya. Nggak kayak Mika dari tadi asumsi mulu, nggak pakai data ya. Boleh ya. Gak pakai data katanya. Nih, ini Sarapan pagi. diganggu Sarapan lagi. pagi ya? Nah, Itu sarapan lagi nggak pagi. boleh. Nih, ya iya. Rabi abad ke-10 yang sangat berpengaruh namanya Rabi Sadiagaon Ben Joseph. Dia mengatakan bahwa Bentar dulu. Yod-Ev-Vav itu Allah bukan Yeshua. Ini Allah. Loh, kok gitu Mika? Ini loh Mika datanya. Rabi Sadiagaon, tafsir Rasak, Genesis 1, ternyata Tuhan yang mengutus Yeshua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah Rabi Yahudi. Sekarang tunjukkan satu Rabi Yahudi yang mengaku bahwa Tuhan Yahweh adalah Yeshua. Gantian dong cekian. Itu Rabi orang mana? Rabi Silakan Yahudi.
Ya udah, karena gini, itu orang Yahudi itu kalau ada yang berkata seperti itu, artinya dia menggenapi nubuatan Bapa di Yeremia 23:27 bahwa dia mengganti nama Yotifave menjadi nama berhala. Nyerang-nyerang Rabi Loh, dia. ya iya dong. Tunjukkan Ya udah, data gini aja, Rabi Yahudi pernah mengatakan Yahweh adalah Yeshua. biar lebih valid. Tunjukkan dalilnya, datanya dari Nabi Musa pernah mengakui diutus oleh Allah. Kenapa orang Yahudi itu, orang Yahudi yang melanggar firman Elohim itu masa mengganti nama Yotifave menjadi Allah? Ya kan, sungguh nekat. Sejak kapan nama Tuhan itu Yod-Evabe? Saya tanya. Yeremia Tunjukkan di dalam- 23:27 akan ada Sabar yang merancang dong. melupakan namanya demi berhala, demi Baal. Mika jangan marah-marah, gini kita aja, diskusi. kalau memang betul Allah mengutus Nabi Musa ke Bani Israel, mana pengakuan Nabi Musa itu sendiri dalam tulisannya, beliau diutus oleh Allah kepada Bani Israel. Silakan. Dah. Mika dengarkan saya baik-baik, jangan berulang ya, Dek ya. Jangan diulang ya. Udah tunjukkan datanya. Belum menjawab, diganggu. Saya jawab nih. Ya. Saya akan transfer duit 1 juta Udah buat nggak- kalian. Duit bukannya cuma kayak gini ada 1 kalau- juta, jangan sombong dong. 1 juta, 1 juta. Enggak sombong, masa bagi-bagi duit dibilang sombong? Iya, nggak usah karena pakai sombong 1 juta merendahkan aja orang yang sombong. punya. Merendahkan orang yang cuma punya duit 1 juta, Mikana parah. Ya Allah. Ya udah, kamu nantang-nantang pakai duit sih. Sombong. Ya udah gini aja. Ya, karena saya Kalau mau memang berbagi. betul Saya mau Allah beli mengu- data. Saya mau jawab di mana mau jak dipotong-potong. Saya kan orang Islam, boleh bersedekah dan berzakat termasuk kepada Oten. Apalagi saya mau beli data. Saya tidak mau. Oten, aduh ya Allah diganggu mulu Udah. nih. Enggak. Udah gini aja, tunjukkan Buat seluruh- data kalau Iya, betul ini. isi kitabmu itu sesuai dengan fakta historis. Ini. Ada nggak pengakuan dari Nabi Musa itu sendiri pernah mengaku diutus oleh Allah? Mika kan saya sudah bilang, saya akan kasih uang 1 juta buat seluruh manusia di ujung kulon, di ujung manapun berada, jika mampu menunjukkan satu saja buku yang pernah ditulis Musa. Musa tidak ada bukunya di dunia ini, dia menulis mengaku aku diutus Allah. Ada di Al-Quran, ada. Di Al-Quran banyak dalilnya. Allah berfirman kepada Musa, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Kalau dalam kitab karangan manusia ini tulis Itu di zaman tahun Septuaginta, 14 itu kan? nggak ada. Tahun 14 kan? Iya betul. Nah, tahun 14 coba kamu baca dari ayat 9 sampai 14. Coba kamu baca. Ya, kenapa di situ? Tahap Iya. 14. Iya, ayat 9 sampai terus? 14. Coba kamu baca dulu. Oke. Ntar. Udah lari lagi ya Mika ya. Nggak bisa menjawab. Ya mana orang Yahudi yang mengatakan Yahweh itu Yeshua. Nggak dijawab. Nggak Ya, asik Mika nih. Mika ini Ini cuma beraninya para ngelempar. rasul Rabi Yohanan. Mana? Rabi Mana Yohanan. Yohanan mengatakan? Mana Loh, Yohanan di kitab mengatakan di kitab bahwa Yahweh Injil. Yeshua? Ya di kitab Ya, Injil. mana? Mana? Ya udah tunjukkan dulu dong, tunjukkan dulu. Ya, baca udah. dulu, baca Apa dulu. tadi yang mau bilang Baca dulu. lah, minta tolong kayak ini nuduh Ya, baca minta dulu tolong itu. lah. Ya, Quran tahap surat Toha ayat berapa? Ayat berapa? 9 Mika? sampai 14. 9 sampai 14. Saya bacakan ya. Yohanan nyembah Yesus kapan itu? Maaf. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Tuh. Wa hal ataka hadisu Musa. Wah, ini bukti kalau Nabi Musa dikirim sama Allah dong. Nih, dan sudahkah sampai kepadamu wahai Muhammad perihal tentang Musa? Isra'a naran faqala li ahlihim kusu inni anastu naran la'alli atikum minha biqabasin au ajidu 'alan nari huda. Ketika ia melihat api lalu berkatalah ia kepada istrinya, berhentilah, sesungguhnya aku ada melihat api, semoga aku dapat membawa kepada kamu satu cucuhan daripadanya, atau aku dapat di tempat api itu petunjuk jalan. Lanjut, sampai ayat berapa nih? Saya suka nih suruh baca Quran di rumahnya Kristen nih. Iya, 14. itu aja nggak apa-apa. Falamma atahanu di ya Musa, maka apabila ia sampai ke tempat ia mendatangi api, ia dipanggil, wahai Musa, inni ana rabbuka fakhla'na laika innaka bilwadil muqaddasi tuwa.
Ini nggak panjang. Sorry, salah. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Sesungguhnya aku Tuhanmu, maka lepaskan kedua terompahmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, lembah tua. Ayat 13. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Dan aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang engkau wahyukan. Nah, ini bukti kalau Musa diutus Allah. Mika kok Yahweh? Yahweh mah nama baru. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus salata li zikri. Allahu Akbar. Wah, bukan Yahweh, Mika. Yesus belum ada ini. Mana mungkin Yesus nutus Nabi Musa? Orang Yesus saja manusia. Tolong panggil nama dengan benar dong. Ini kan Yeshua. Ya, maaf. Ini bukan Yeshua yang ini ngutus. sih. Iya, minta maaf. Kan kebiasaan sama otot. Jangan marah, Mika. Bukan marah, aku ngingetin. Iya. Yeshua kan baru lahir di abad pertama. Ya Masih udah zaman baca, sama nggak usah ini. Udah dibaca semua, udah. barusan. Oke. Udah. Apakah di tahap 9 sampai 14 ini ini akurat apa yang pernah dialami oleh Nabi Musa itu sendiri, orang Bani Israel? Bukan cuman akurat, Oke, karena gini. Baik. Ini tulisan Nabi Musa bukan ya? Bukan tulisan Nabi Musa. Itu kan Oke. Emang Al-Quran kayak Bible karangan orang? Bukan. Nah, itu Al-Quran mulai itu ini. kalam ilahi. Jangan ini dong. Kita buktikan yang mana karangan, yang mana kopas. Oke, boleh. Kita akan tunjukkan di sini. Boleh. Yang Al-Quran mana itu karangan dan mana ilahi, kopas. bukan karangan manusia. Karangan atau kayak kopas. Iya, kita akan tunjukkan teman-teman kitab siapa sebenarnya yang karangan dan kopas ya. Jadi di tahap 9, tahap ayat 9 sampai 14 ini kisah Musa. Yang dimana di ayat 10 kan, di situ di Musa melihat api dan disuruh tanggalkan itunya, apa itu? Iya. Karena yang dia pijak itu suci katanya kan di situ toh. Tanggalkanlah kedua terompahmu, yaitu di 12. Pertanyaannya apa buruan nih? Enggak Sabar. Sabar. Karena begini ya. Semangat nih. Kenapa? Oke, jadi isi tahap 9 dan 14 ini mirip kisah Nabi Musa di Keluaran 3. Di Keluaran 3. Nah, kalau ini saudara-saudaraku, ini tulisan Nabi Musa itu sendiri. Pengakuan dari Nabi Musa itu sendiri. Ini saya tunjukkan dalilnya saudaraku ya, saya bacakan ya. Jadi kita akan belajar siapa sebenarnya kitab siapa yang karangan dan kopas ya. Jadi ini Keluaran atau kitab Semot ini tulisan Nabi Musa itu sendiri, pengakuan Nabi Musa itu sendiri. Saya bacakan ya. Adapun Musa, dialah yang menggembalakan kawanan domba Yitro, mertuanya seorang imam di Midian, dan dia menggiring kawanan domba itu ke sebelah padang gurun dan sampailah dia ke gunung Elohim yaitu Horeb. Dan malaikat Yahweh menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api dari tengah-tengah semak belukar, dan dia melihat dan tampaklah semak belukar itu menyala-nyala dalam api, tetapi semak belukar itu tidak terbakar hangus. Dan Musa berkata, aku akan melihat ke sisi lain sekarang dan memeriksa penglihatan yang hebat itu, mengapa semak belukar itu tidak terbakar hangus. Dan Yahweh melihat bahwa dia menyimpang ke samping memeriksanya, dan Elohim memanggil ia dari tengah-tengah semak berduri itu dan berkata, Musa, Musa. Dan dia menjawab, inilah aku. Lalu dia berfirman, jangan mendekat ke sini, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, karena tempat kamu berdiri itu adalah tanah kudus. Dan lagi dia berfirman, akulah Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak, dan Elohim Yakub. Dan Musa menyembunyikan wajahnya karena dia takut memandang Elohim. Dan Yahweh berfirman, aku telah memerhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di Mesir, dan aku telah mendengar jeritan mereka yang disebabkan oleh para pengawas budak, sebab aku mengetahui penderitaan mereka. Dan aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan dan orang Het dan orang Amori dan orang Feris dan orang Hewi, ya. Jadi di sini Nabi Musa diutus oleh Bapa Yahweh. Jadi kronologinya jelas. Kenapa Nabi Musa berjumpa dengan Tuhan di Gunung Horeb?
Karena Bapak Yahweh mau menjumpai Nabi Musa untuk menyampaikan bahwa dia akan mengutus Nabi Musa untuk melepaskan orang Israel dari perbudakan orang Mesir. Sehingga di sini Nabi Musa kan bertanya nih. Dan Musa berkata kepada Elohim, sesungguhnya aku akan datang kepada Bani Israel dan berkata kepada mereka, Elohim leluhurmu telah mengutus aku kepadamu. Dan mereka bertanya kepadaku, siapakah namanya? Aku harus mengatakan apa kepada mereka? Dan berfirmanlah Elohim kepada Musa, aku ada yang aku ada. Lalu dia berfirman, engkau akan mengatakan hal ini kepada Bani Israel. Aku ada telah mengutus aku kepadamu. Dan Elohim berfirman lagi kepada Musa, katakanlah demikian kepada Bani Israel, Yahweh Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak, dan Elohim Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah pengingat bagiku turun-temurun. Jadi di sini teman-teman, sudah ditulis duluan. 1500 tahun sebelum Masehi, sudah ditulis di Keluaran 3. Dan apa buktinya? Bapak Yahweh juga berfirman kepada Harun. Ada yang mengkonfirmasi bahwa memang Nabi Musa itu ditulis oleh Bapak Yahweh Elohim yang Maha Kuasa, bukan diutus oleh Allah. Lalu ribuan tahun kemudian muncul kitab dari Arab, yang dimana isinya hampir mirip sama kisah Nabi Musa yang berjumpa sama Tuhan, yang dari semak belukar ada api. Ada suara keluar dari api itu, disuruh tanggalkan kasutnya. Tapi di kitab mereka malah namanya jadi Allah. Sementara apa yang dalam Nabi Musa itu, dia itu berjumpa sama Bapak Yotevave, Bapak Yahweh. Bukan sama Allah. Jadi dari sini kita bisa menilai sebenarnya kitab siapa yang karangan dan terindikasi Kopas. Ya. Sebab Keluaran 3 itu tulisan Nabi Musa itu sendiri. Dan dikonfirmasi oleh Nabi Harun, bukan Nabi Harun, Imam Harun. Karena Bapak Yahweh juga berbicara kepada Harun, Harun itu diutus untuk bersama dengan Musa melepaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Nah, dari sini bisa kita nilai informasi kita mengenai Musa. Itu seperti apa? Kok bisa jadi beda ceritanya? Sementara kitab suci ini sudah terlebih dahulu memberitahu kepada kita yang ditulis Nabi Musa itu sendiri. Pengakuan Nabi Musa itu sendiri bahwa Yahweh lah yang berfirman kepada Musa, bukan Allah. Mika sudah selesai? Oke. Terima kasih Mika sudah memberikan kitab Keluaran pasal 3. Kalau Mika nggak ngasih ayat ini, dari tadi saya lupa bawa ayat ini. Tapi saya bersyukur dan terima kasih kepada Mika yang cantik telah membawakan ayat ini sebagai bukti bahwa Bible tidak ditulis oleh Musa. Makasih banyak Mika. Duh Mika, untung Mika kasih, kalau nggak saya nggak ingat bawa ayat ini. Ya, makasih banyak ya Mika ya. Teman-teman perhatikan baik-baik ya. Ini perhatikan baik-baik bagi yang berakal, bagi yang memiliki pikiran. Mikana mengatakan Keluaran pasal ketiga nomor 1 ditulis oleh Musa. Mika bisa bahasa Indonesia nggak? Pernah belajar mengarang nggak dulu waktu belajar bahasa Indonesia? Masa penulisnya itu adalah penulis orang pertama itu merujuk kepada orang kedua? Adapun Musa. Kalau memang Musa yang menulis, bukan adapun Musa. Adapun saya biasa mengembala kambing dan domba Yitro mertua saya imam Midian dia. Sekali ketika saya menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, masa dia menceritakan dirinya sendiri dengan sudut pandang orang kedua? Ini bukti kalau bukan Musa yang mengarang kitab ini, tapi orang lain yang menceritakan tentang Musa, lalu membubuhkan nama Tuhan itu Yahweh. Padahal dalam Septuaginta tidak ada kata Yahweh, yang ada adalah kata Theos. Mana ada, Yahweh ini, Yod-Evav ini baru muncul di abad ke-10. Mika cantik. Masa kayak begini dibilang Musa yang tulis, nanti si Mikana bikin tulisan. Adapun si Mikana nggak diterima jurnalnya. Ini ngapain lu Mika? Pasti gitu dosennya bilang. Mika, tuliskan tentang dirimu ya. Iya Pak dosen. Adapun si Mikana, dia suka pakai kacamata live streaming bersama Uniriva, dia marah-marah kalau diskusi, kalau nggak diturunin biasanya gitu. Udah, jangan framing. Iya. Jangan menyerang pribadi. Iya.
Enggak, Mikana cantik kok ah. Artinya di sini bukti secara konstruk bahasa, bukanlah Musa yang menulis, tapi orang menulis atas nama Musa, menceritakan tentang Musa. Jadi kenapa tidak ada kata Allah dalam kitabnya orang-orang ini? Karena Nabi kami melalui riwayatnya kemudian disampaikan kepada Ibnu Abbas telah menceritakan dalam kitab Bukhari nomor 2488, wahai sekalian manusia, kaum muslimin, bagaimana bisa kalian bertanya kepada ahli kitab sedangkan kitab kalian yang diturunkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam adalah kitab paling baru tentang Allah. Nih, hanya Al-Quran yang memuat tentang Allah. Kenapa? Kenapa tidak ada di kitab yang lama itu kata Allah? Kalian membacanya dengan tidak dicampur aduk. Dan Allah telah memberitahu kalian bahwa orang-orang ahli kitab nih, penulis kitab ini nih, mereka telah merubah apa yang telah Allah tetapkan. Makanya Mika sudah mengakui nama Yahweh katanya dirubah jadi Theos, jadi Kurios. Itu fakta. Mika aja sudah tahu kalau kelakuan penulis kitab Mika suka ngerubah-ngerubah. Jadi LAI dirubah jadi Allah. Sedangkan kenyataan aja kita bisa lihat mereka suka ngerubah nama Tuhan jadi Allah, apalagi cuma jadi YHWH. Mana itu arti YHWH itu apa? Emang iya gitu Musa panggil ya YHWH, ya Yahweh? Mustahile, karena ini bukan Musa yang menulis. Makanya saya bingung ketika Mika mengatakan, mana dalil Musa mengatakan sendiri di dalam kitab di luar Al-Quran bahwa dia diutus oleh Allah. Ya nggak ada lah, orang kitab Musa aja mana ada. Karena apa yang disampaikan kepada Musa itu Taurat, yaitu wahyu Tuhan. Jangankan kitabnya Musa, Musanya ditolak Bani Israel. Kan Musa udah bilang, selagi aku hidup saja kalian sudah tegar tengkuk, apalagi setelah aku mati kalian akan berlaku busuk, menyeleweng, mengkhianati. Inilah bukti kalau kalian umat Kristen itu menerima informasi tentang Tuhan dari orang yang tegar tengkuk, suka mendengar kabar bohong, suka nipu-nipu. Yesus yang dikatakan anak haram sama mereka, jahat emang mereka itu. Sayangnya kalian dapat informasi tentang Tuhan, malah dari Yahudi. Kan mereka suka nipu. Orang Yesus yang dikitakan dari Bajebul, jahat mereka itu. Kami dapat informasi dari Nabi yang tidak pernah berdusta. Namanya dengan benar. Oh ya, maaf. Yeshua. Ya, gitu. Jadi kenapa tidak ada kata Allah di dalam kitab karangan manusia yang nggak tahu siapa menulis? Kan asma Allah itu mulia, Mika. Masa Allah nggak bisa menjaga namanya? Makanya saya tantang kemarin orang Kristen, tunjukkan satu saja bahwa nama Allah pernah dipanggil kepada berhala. Kalau Yeshua udah banyak. Yeshua bin Nun, orang penjahat aja namanya Yeshua. Nama Yeshua mah nama biasa, Mika. Yeshua Barabas tuh, penjahat. Dia gantiin Yesus katanya, padahal dalam kitab Amsal pasal 21 nomor 18, pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Kristen malah terbalik, orang jujur gantiin pengkhianat. Aneh sih doktrinnya kalian ini loh. Jadi wajar tidak ada lagi kata Allah di dalam kitab karangan manusia, karena nama Allah itu terjaga dari penistaan. Nggak mungkin loh kata Allah ada dalam kitab yang bercampur dan ditulis oleh orang-orang yang dilaknat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Wajar kalian Yahudi Nasrani nggak lagi menemukan nama Allah dalam Quran, dalam kitab kalian, karena kitab kalian ini bukan firman ilahi, tapi kasih asumsi orang. Kalau Al-Quran saya jelas kalam ilahi. Mana ada satupun kitab yang mengaku aku adalah petunjuk. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Mana ada orang Islam berantem tentang siapa Allah? Mikana sama Agatha tentang akulah dia aja berantem. Apa iya itu yang disebut dengan petunjuk? Bukan. Yang namanya karangan manusia pasti penuh asumsi, pasti penuh kesalahan, kontradiksi, distorsi, ayat tambahan. Namanya juga manusia penuh dengan kesalahan. Kalau Tuhan yang nggak mungkin salah lah, Mika. Makanya Al-Quran itu adalah kalam ilahi terbukti secara rasional. Karena Al-Quran itu tidak ada kontradiksi dan tidak ada distorsi. Karena Al-Quran adalah kalam ilahi yang terbukti, fakta-fakta konkret ada di dalamnya, terverifikasi oleh saintifik. Contoh, masa Rasulullah SAW bisa tahu isi perutnya perempuan? Emang Rasulullah pernah ngebelah? Ada Quran surah Al-Alaq, surat mengatakan tentang halakah. Ternyata terverifikasi setelah USG. Masa Rasulullah itu belum pernah naik ke langit sebelum dia Isra Mi'raj, dia sudah bisa memberitahukan bahwa nanti bumi itu dan matahari berkeliling melalui sumbunya. Dia kan bukan seorang astronomi itu, bukan. Inilah bukti kalau beliau itu adalah orang yang menyampaikan wahyu Tuhan. Nabi Muhammad tahu kalau nanti Romawi sama Persia bakalan hancur. Lah, Yesus hari kiamat aja nggak tahu. Katanya Tuhan. Gimana tuh? Banyak lagi perkataan Yesus yang udah terbukti. Kata Yeshua bilang begini, di antara kita ini ada yang tidak akan mati. Tahu-tahu ada yang mati. Ya udah. Artinya Yeshua mah gagal bernubuat. Lanjut. Nah gini nih ya,
Karena terbukti kitab Siapa yang Karangan dan Kopas, karena yang pertama sekali menuliskan tentang Nabi Musa yang berjumpa sama Bapa Yahweh, bukan berjumpa sama Allah, adalah kitab suci ini. Nah, kenapa di situ di Keluaran 3 Nabi Musa disebutkan ya Musa, adapun Musa? Karena memang kitab suci ini dari Kejadian sampai Wahyu itu menuliskan atau mengatakan atau menceritakan tentang siapa itu Yeshua HaMashiach adalah Yahweh Elohim itu sendiri. Makanya kebanyakan nabi-nabi itu kalau menulis firman Tuhan bukan aku ya. Karena aku adalah aku itu hanya Bapa yang berfirman seperti itu. Sebab di Keluaran 3 atau kitab Torah itu menuliskan siapa itu Bapa, apa itu firmannya, apa yang pernah terjadi, apa perbuatannya. Sehingga hanya Bapa Yahweh lah yang berkuasa. Makanya di situ di Keluaran 3 adapun Musa. Untuk juga menceritakan atau untuk menjelaskan secara ya eksplisit bahwa Musa itu yang bertemu sama Yahweh. Itulah kenapa dikatakan di situ adapun Musa. Sebab Nabi Musa itu sudah diperintahkan oleh Bapa. Jelas-jelas ada perintahnya, yaitu untuk menuliskan firman-Nya, ada jelas-jelas. Jadi kalau ada orang yang menolak, ya silakan saja. Tapi jelas-jelas perintah Bapa di Keluaran 17:14. Lalu berfirmanlah Yahweh kepada Musa, tuliskanlah hal ini ke dalam sebuah kitab. Disuruh tulis, ada perintahnya disuruh tulis. Artinya apa yang pernah dilakukan oleh Bapa kepada Bani Israel, kepada orang Israel, disuruh tulis. Makanya Nabi Musa itu menulis kitab. Dia penulis kitab Torah, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Jadi apa yang ditulis Nabi Musa, apa yang dialami oleh Nabi Musa, kemudian ribuan tahun ada juga kitab dari Arab menuliskan tentang Musa, tapi ceritanya jadi berbeda. Bahwa Allah yang datang menjumpai Nabi Musa. Sementara Nabi Musa mengakui dia berjumpa sama Bapa Yahweh Elohim yang Maha Kuasa, bukan berjumpa sama Allah. Bahkan banyak nabi-nabi dari Israel, tidak ada satupun yang mengakui mereka itu berjumpa sama Allah. Kalau si Uni ini bangga ya, kalau nama Allah itu terjaga terus-menerus. Tuhannya orang Hindu pun sama, diterjemahkan kitab mereka ke berbagai bahasa di dunia ini, sama nama Tuhannya. Begitu pula Buddha, pokoknya agama-agama lain. Ketika kitab mereka, buku mereka diterjemahkan ke berbagai bahasa, nama Tuhannya tetap sama. Tetapi memang hanya kitab suci dari Israel ini loh. Hanya ini satu-satunya di seluruh alam semesta ini. Ketika ini diterjemahkan ke seluruh dunia, nama Bapa diganti. Karena apa? Karena Bapa sudah menubuatkan. Ya, Bapa itu maha tahu bahwa akan ada yang merancang melupakan namanya demi Baal, demi berhala, yaitu Yeremia 23:27. Sehingga Bapa mengetahui apa nanti yang akan terjadi masa akan datang, karena dunia ini sudah dipengaruhi roh kegelapan. Diam dulu sayang. Stop. Jangan berisik dulu sayang. Jadi si Satanos itu kan malaikat yang pernah tinggal di sorga. Dia tahu siapa itu sang pencipta. Siapa itu sang pencipta yang sejati? Dialah Yahweh Yeshua HaMashiach. Makanya dia menghasut para penerjemah untuk mengganti namanya. Makanya setan ini pintar memainkan perasaan dan pikiran manusia. Udah nggak apa-apa, terjemahkan aja namanya jadi ini, sama aja. Padahal dia nggak sadar kalau dia sudah disesatkan oleh si Satanos. Karena apa? Si Satanos ini nggak mau kalau nama Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach ini disembah, dipuji oleh seluruh dunia ini. Karena apa? Dia ingin menyamai yang maha tinggi ini, ya. Sehingga hanya kitab suci dari Israel ini. Tapi Bapa kan sudah menubuatkan, makanya itu terjadi. Itulah kenapa saya bangga. Oh ya, terjadi. Apa yang dinubuatkan oleh Bapa itu terjadi. Bahwa memang para penerjemah itu telah mengganti namanya karena Bapa sudah menubuatkan di Yeremia 23:27. Tetapi saudaraku, kalau buku dongeng, tokoh dongeng diterjemahkan ke berbagai bahasa di dunia ini, tokoh dongeng di situ tetap sama. Kenapa si Satanus nggak tertarik untuk menyesatkan itu? Karena apa? Itu cuma dongeng, ya kan? Tapi kenapa kitab suci dari Israel ini ketika diterjemahkan ke seluruh dunia, nama Bapa diganti? Karena si Satanus tahu bahwa hanya Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach sang pencipta, sang juru selamat yang maha kuasa, ya. Tetapi Bapa juga berfirman, menubuatkan, yaitu Matius 24 ayat 35. Sekalipun langit dan bumi berlalu, tetapi firmanku tidak akan pernah berlalu. Perkataanku tidak akan pernah lenyap.
Itulah kenapa memang banyak terjemahan versi dari berbagai bahasa, makna dan intinya tetap sama. Makna dan intinya ya paling, kalau ada terjemahan yang kayak LAI, ada distorsi lah, ada agak gimana gitu, tapi tetap kayak merujuk makna dan intinya sama. Kenapa? Di original teksnya, ya, naskah kitab suci kita ini tersimpan di Museum Israel. Ada naskah-naskah kitab suci kita yang ditulis dalam bahasa Ibrani dan bahasa Aramaik, itu ada disimpan di Museum Israel. Jadi, itulah kenapa saya sangat percaya bahwa hanya kitab suci dari Israel inilah kitab suci yang benar, firman Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian ya, tadi si Uni bilang, Yesua tidak tahu hari kiamat. Sementara Yesua adalah Bapa. Ya, Tuhan Yesus Hamasiah adalah Bapa itu sendiri. Karena apa? Yesus Hamasiah berfirman, barang siapa melihat aku sudah melihat Bapa. Yaitu Yohanan 14 ayat 7. Cuman ini yang kenapa aku penasaran dan bingung selama ini kan, si Uni ini kan mengimani nabi dari Israel banyak sekali. Tapi kenapa tidak ada satupun nabi dari Israel yang mereka imani, dalam tulisan mereka, dalam kitab mereka mengaku pernah menyembah Allah atau diutus oleh Allah? Why? Udah. Ya, silakan. Oke, saya jawab ya. Baik, saya lagi-lagi pakai data ya, karena saya seorang si paling mahasiswi ya. Jadi kalau bicara tuh pakai data. Izin menanggapi dulu tentang dongeng. Maaf ya Mika, saya bukan menyerang, tapi saya hanya membuka fakta. Teman-teman, ini dari kitab Sabda ya, definisi dongeng dan mitos. Kata ini dipakai untuk mengungkapkan suatu cerita yang indah, tapi bersifat dibuat-buat dan sering bersifat sindiran yang diberitakan untuk menyampaikan kepada pendengar sesuatu yang bermanfaat meskipun tidak disenangi. Jadi, cerita Yotam tentang pohon raja dalam kitab Hakim pasal 9 nomor 7 sampai 15 dan cerita Yoas tentang rumput duri dan pohon ara dapat disebut dongeng. Sebentar, kamu Di dalam kitab itu dari kitab Sabda mengatakan Sabda. bahwa isi kitab ini Iya. dongeng gitu. Dongeng, iya. Oh, itu nggak mungkin. Iya. Coba, aduh, kamu jangan sembarangan. Ya sama kitab Loh, Sabda. itu Mara. yang berkata Jangan sama siapa? saya. Yang berkata siapa? Penulis Itu apa? artikel Yang kamu tunjukkan Sabda. itu apa? Ini Sabda, kitab Emang Sabda. mereka yang menulis kitab suci? Emang mereka yang menulis kitab Enggak lah, suci? kan kita Kan nggak ada yang bukan. tahu siapa pun. Kok marah? Loh, Saya kan tunjukin data. kok nggak ada yang Kamu? tahu? Kan sudah jelas Bapak berfirman. ganggu? Tuliskanlah firman-Ku. Ini juga ada, baru satu. Ini Jelas ada dua nih. di dalam. Nih. Kamu jangan membawa referensi dari ini Bukan. dong. Dari Loh, ini kan orang-orang dari yang Kristen. menolak Tuhan Yesus Hamasiah. Enggak. Gimana Enggak, sih? ini Kristen. Ini Kristen. Saya minta, Kristen. kok Kristen Menurut Kristen suatu mana? dongeng Kamu itu orang membawa Yahudi, orang. Waduh, ini Batu, nanti kalau Mika tolak nggak apa-apa, tapi saya kasih data dulu. Tolak aja Iya, nanti, masa- debat aja. kan Nih, sungguh saya lucu bacakan gitu dulu, loh. jangan ganggu. Menurut suatu dongeng orang Yahudi, batu pemancar air minum itu mengikuti kaum Israel pada perjalanannya dalam gurun pasir. Paulus menggunakan dongeng itu sebagai mengandung perlambangan mengenai Kristus. Citirkon, bukan saya yang bilang dongeng, Kristen. Mika jangan Ya, kamu marah-marah jangan bawa saya. referensi dari orang-orang yang ini dong, yang menghujat Tuhan Loh, Yesus itu kan Hamasiah. Alkitab. Kamu kan Loh, kok penulis kitab Sabda kan dikatakan mereka kan penghujat? bukan mereka yang menulis kitab suci itu. Iya, Lalu kan nggak kenapa ada yang kamu bawa tahu siapa referensi penulis. dari Loh. orang-orang yang menghujat Tuhan Kan Yesus nggak ada yang Hamasiah? tahu siapa penulis Bible. Emang Loh, ada siapa yang yang- tuh siapa penulis Bible? Karena Bapak Mikana berfirman, jangan gitu, jangan Bapak grogi. berfirman, Jangan tuliskanlah grogi. firman itu dalam Jangan satu kitab marah-marah. Yeremia 32. Ini Mikana jangan marah-marah. Bapak berfirman Jangan kepada marah-marah. Nabi Yeremia. Ini Ini saya kan tunjukkan. marah-marah. Ya tahu dong Iya, saya aku siapa tadi penulis disuruh kitab jawab, suci. Karena tapi aku Bapak jawab berfirman siapa? kepada para nabi Siapa tersebut. penulisnya? Siapa penulisnya, yuk? Oke. Nih, Oke, saya tunjukkan ini dulu. loh Mika. Saya tunjukkan Iya, ada nih. kamu jangan Saya membawa belum referensi selesai. dong dari orang-orang yang menghujat Tuhan Ini Yesus kan Hamasiah. referensi dari Alkitab. Loh, bukan Ini mereka Alkitab penulis kitab Sabda. suci itu. Bukan mereka Ya, penulis emang kitab kan gak suci ada yang itu. tahu siapa Bukan penulis mereka. kitabnya. Iya, kan gak ada yang tahu siapa penulis Katamu Bible. nggak ada yang tahu, tapi Bukan di sini kata ada firman Katolik. Elohim. Kan Mika kan duluan Oke, ini saya Katolik. tunjukkan. Mereka ada- Saya tunjukkan. Ini Mika saya kok tunjukkan ganggu ya. saya? Tadi Mika Loh, ngomong oh, gak saya kamu membawa ganggu. referensi dari orang-orang yang menghujat Tuhan Yesus Hamasiah. Saya Bukan tidak dari terima dong. Katolik, dari Katolik. Ini dari Katolik. bentar dulu, bentar. Ini jelas nih, ini jelas ya.
Yeremia 30 ayat 2, beginilah Yahweh Elohim Israel berfirman, tuliskanlah bagi dirimu sendiri semua firman yang telah aku ucapkan kepadamu itu dalam sebuah kitab. Jadi jelas siapa penulisnya gitu loh, karena Bapa berfirman, tuliskanlah firmanku itu dalam satu kitab. Nah bagaimana dengan Quranmu? Ada nggak perintah Allah untuk menuliskan itu? Makanya ada dalam tulisan Quran. Ada perintah Allah untuk menuliskan itu. Nah kepada siapa itu disuruh tuliskan? Ada perintah Allah untuk menuliskan Quran, untuk menuliskan firmannya itu dalam kitab. Sehingga ada kitab kalian Quran. Ada Uni. Kamu tolong jangan bawa referensi dari yang menghujat Tuhan Yesus Masias. Saya tidak mau memakai itu. Kamu ini gimana sih? Diskusi kok bawa referensi dari orang yang menghujat Tuhan Yesus Masias yang mengatakan kitab suci itu dongeng. Di sini kita diskusi kitab suci dong. Dalil-dalil dalam kitab gitu loh. Saya tidak terima kamu membawa dalil-dalil dari orang yang menghujat Tuhan Yesus Masias. Sedangkan dalam kitab suci ini jelas ya, Yeremia 30 ayat 2. Wahyu 21 ayat 5. Bapa berfirman, tuliskanlah firmanku itu dalam satu kitab. Jadi jelas siapa penulisnya. Nabi-nabi tersebut, Nabi Yeremia, Nabi Musa, Rasul Yohanan, dan rasul-rasul yang lain. Tapi saya bawa 3 ayat untuk mewakili semuanya. Tadi sudah jelas ya, bahwa Bapak sendiri yang memerintahkan. Karena saya di mute, padahal ini waktu saya. Lah, kamu membawa referensi dari orang yang menghujat Tuhan Yesus Masias, yang menghujat kitab suci. Iya. Mika ya, jangan bawa di sini itu. Jangan bawa di sini. Ya udah, ini kan bukan aku jangan bawa di sini. Jangan bawa di sini. Ini punya Kristen. Ini kan Kristen yang punya. Jangan bawa di sini yang menghujat kitab suci, yang mengatakan kitab suci ini dongeng. Dikatakan penghujat. Masa Katolik dikatakan penghujat? Gini, Unirifa, gini aja. Kalau gini, tunjukkan dalam kitabmu Quran, ada nggak perintah Allah untuk menuliskan firman-Nya itu? Ada. Kan tidak dilarang. Ada. Boleh kok Nabi Muhammad izinkan kok menulis. Ada. Nabi Muhammad. Ada. Tunjukkan dalilnya. Dibolehkan. Ya tunjukkan dalilnya kalau Tuhanmu suruh menuliskan itu. Mikana, nanti kalau diperintahkan jadi wajib. Ya, menuliskan nggak wajib. Ada enggak? Menuliskan nggak wajib. Loh, kalau kenapa ditulis di situ? Adakah perintahnya untuk nulis? Ya kan boleh. Tulis. Emang dilarang? Di mana? Ya di mana perintahnya? Di mana? Buktinya Nabi Muhammad nggak marah waktu Al-Quran ditulis. Ya di mana perintahnya? Di mana perintahnya suruh tulis? Kalau ada perintah nanti jadi wajib. Kalau begitu siapa penulis Quranmu? Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, ada perintah Allah untuk suruh nulis itu. Boleh, ada Nabi Muhammad boleh mengizinkan tuliskan di sini. Ada Nabi Muhammad. Mana perintahnya? Ada. Siapa penulisnya? Kenapa jadi si Zaid penulisnya? Zaid bin Sabit kenapa jadi tegang? Kenapa jadi kejang? Kenapa jadi begini? Ya karena kamu dari tadi bawa referensi dari penghujat Tuhan Yesus Masias. Saya tidak terima. Punya Islam. Kenapa jadi marah-marah? Orang siapapun. Mau siapapun itu. Kok malah mengatakan ya udah gini aja. Nggak boleh begitu. Kalau kamu bilang egois. Loh, aku nggak bilang mereka penghujat, tapi sesama Kristen aja dikatakan penghujat. Aku nggak bilang Katolik penghujat, tapi kamu membawa referensi yang mengatakan kitab suci ini dongeng. Sekarang gini aja, gini. Kok mikirnya jadi gini? Ya sebentar gini. Kan kamu bilang nggak tahu siapa penulisnya. Jelas-jelas ada firman Bapa kepada nabi-nabi tersebut. Tuliskanlah firman itu dalam satu kitab. Bukan pernyataan bahwa penulisnya adalah yang orang ini ketahui. Iya. Gimana sih? Loh, kepada Nabi Yeremia, kepada Musa, kepada Yohanan. Katolik aja nggak tahu siapa penulisnya. Masa Mikana lebih tahu daripada orang Katolik? Kan Mikana dapat kitab dari karena saya tahu dari firman Tuhan ini. Saya tahu. Itu kan bukan pernyataan bahwa saya menulis. Tapi kan itu perintah kepada saya untuk menulis. Iya, Bapak memberitahu. Kenapa Mikana memberitahu perkataan Tuhan? Siapa penulis kitab ini? Bapak memberitahu. Jelas perintahnya. Tetapi Mikana membawakan data kalau Tuhan memerintahkan untuk menulis. Mikana kan gitu. Mikana jadi halus. Katanya mau fighting. Mikana sih ganggu aku untuk menjelaskan. Oh enggak. Aku nggak mau lagi kamu bawa referensi yang menghujat Tuhan Yesus Masias yang mengatakan kitab ini dongeng lah. Tak apa-apa kamu datang membawa. Itu karena gini. Scholar. Siapa yang nulis kitabmu Quran itu? Kamu bilang si Zaid, ada nggak perintah Allah kepada Zaid untuk nulis firman-Nya? Ada. Nabi Muhammad izinkan, ada nggak? Tunjukkan datanya dong. Kalau nanti tidak diperintahkan nanti malah kamu wajib. bilang kenapa harus diperintahkan? Nanti jadi wajib ditulis. Kan nggak wajib ditulis. Nanti kalau Allah bilang tuliskan, jadi wajib dong ditulis. Karena kamu bilang nggak jelas siapa penulisnya. Karena yang diwajibkan adalah ikro, membaca, menghafal, bukan menulis. Menulis kamu boleh-boleh aja, nggak dilarang. Membaca apa? Iya, Al-Quran. Siapa yang nulis Quran itu? Siapa yang nulis? Zaid bin Sabit. Siapa yang nulis? Zaid bin Sabit. Ada nggak perintah Allah kepada si Zaid itu? Siapa nama itu? Diizinkan Nabi Muhammad, tidak dilarang. Oh, berarti nggak ada perintah dari Allah. Nggak ada perintah dari Allah. Ada Yesus memerintahkan karena mengatakan namanya Yahweh Yeshua. Bukanlah dia Nabi. Dia berkata atas itu firman siapa? Firman Allah apa firman Allah? Firman Allah. Kalau firman Allah ada
perintah Allah untuk menuliskan firman-Nya Ya dalam Allah kitab? nggak memerintahkan kok Mika maksa. Lalu terus nggak kenapa wajib ada seperti itu? ditulis. Lalu siapa menulis kitabmu? Kan nggak dilarang ditulis. Penulis kitab siapa yang nggak jelas? Kalau di sini jelas perintah Penulis apa? kitab Mikana. Tuliskanlah firman Penulis itu kitab dalam Mikana satu nggak kitab. jelas. Yeremia Itu kan 30 ayat 2. bukan bukti kalau Kan kita disuruh sama diperintahkan Yesaya. untuk menuliskan Itu firman-Nya. kan cuma data bahwa Ya. itu disuruh tulis. Ya Begini nih, Mika ada blunder. Kok saya yang blunder? Kok Bukan aku yang tantrum? Minum dulu dong. Minum dulu. Tahan dulu, diam dulu. Diam dulu. Habis Jangan bernarasi sampai dulu kau. batuk dia. Wah, sampai tantrum dan haus gitu dia. Hati-hati pipis lo nanti di celana lo. Udah jangan nyerang pribadi lah, orang minum juga kayak gitu. Enggak Kok nyerang pribadi kan Uni bilang jangan sampai pipis-pipis di celana. Soalnya Mika Udah lagi kamu gak punya marah-marah. etika kayak gini, Sin. Dan batas Loh, muslim. itu kan bentuk kasih Sama sayang sama Mika. Supaya Iya, Mika udah jangan. diam. Kamu itu cerewet banget sih. Ya Mika juga cerewet. Masa aku gak boleh cerewet? Bukan loh, kamu tuh kok selama perempuan kok gitu sih ngomongannya. Lah Kenapa iya, rupanya makanya kalau Mika minum tadi minum mulu. tenggorokan gatal? Nggak apa-apa, nanti Mika pipis-pipis karena Mika dari tadi kejang banget gitu. Ya memang aku itu Emang harus banyak jangan minum, makanya kamu banyak minum. Iya bagus. Kayak gini-gini ya. Uni Rifa. Iya. Siapa penulis kitabmu? Ada nggak Jadi, perintah Allah jadi. untuk menulis kitabnya? Ya ada nggak Tidak perintah Allah dilarang. kepada si Jabit? Kalau Siapa namanya sih? diperintahkan nanti jadi wajib. Kan nggak wajib. Yang Lalu diwajibkan kenapa adalah ada Iqra. Iya ampun. Jadi penulis kitab siapa yang nggak jelas? Penulis Penulis kitabnya kitab ke siapa? Ikana. Oke, kalau kita Ikana. jelas penulisnya. Anonim. Siapa penulisnya? Jelas. Siapa Zaid bin penulisnya? Sabit. Ada perintah Umayyah bin Allah? Ka'ab. Ada perintahnya? Ada. Mana? Diizinkan. Dalilnya? Mana Rasulullah itu perintahnya? kata Allah. Mana perintahnya? Taatilah Allah Mana dengan mentaati perintahnya? Rasul. Mana Loh, perintahnya? Rasul mengizinkan. Mana Kalau perintahnya diperintahkan jadi Allah untuk wajib. tulis Kalau kepada diperintahkan si jadi Zaid wajib. tadi? Loh, Kan nggak nggak ada, toh? diwajibkan tulis. Nggak ada. Lah emang Kalau ini jelas, boleh. Yeremia Kan nggak 30 ayat dilarang. 2. Itu kan cuma Kanan. perintah doang. Mana Ya. tertulis kalau itu Wahyu Yesaya 21. baca Mami Wahyu Kana. 21 ayat Mana 5. tertulis? Tuliskanlah Mana? firmanku ini dalam Kitab satu Musa kitab. aja bukan ditulis sama Musa. Itu cuma perintah Bapak Musa disuruh Oke, menulis. ntar diam dulu, saya tunjukkan dalilnya nih, ya. Saya tunjukkan dalil untuk mewakili semua. Ya, saya tunjukkan dalil untuk mewakili semua. Ya, Mikana ngelawan Oke. aku. Bahaya kamu Mikana. itu Itu kan kan Katolik dikatakan Mulai penghujat. tuh. Parah ini Mikana. kamu yang mengatakan itu penghujat, kamu yang mengatakan. Saya tidak mengatakan Kita Katolik yang penghujat. bilang tadi. Udah ini untuk mewakili ya bahwa penulis kitab suci ini jelas siapa, ya jelas Siapa? karena ada perintahnya. Siapa? Oke. Ya kalau Ini saya diperintahkan ambil emang ada tiga tertulis dalil. kalau penulisnya adalah Oke, Yeremia saya adalah tunjukkan dulu Yeremia, dalil, Musa adalah jangan Musa. kejang-kejang. Saya tunjukkan dalil. Enggak, Saya tunjukkan dalil tiga. Jawab Ya. emang gini orangnya. Keluaran 17:14, Yeremia 30 Tadi ayat keluaran 2, 3 bukan Musa yang menulis Wahyu orang lain. 21 ayat 5. Bapak Siapa berfirman, coba penulis Wahyu? tuliskanlah firmanku itu dalam satu Siapa kitab. coba penulis kitab Ibrani? Oke. Jadi kalau memang jelas penulis kitabmu, Siapa penulis kitab Ibrani? ada nggak perintah Nggak Allah bisa untuk jawab. menuliskan firmannya itu? Ada. Loh, kenapa harus diperintahkan? Kan nggak wajib. Loh, lalu siapa penulis kitabmu? Berarti nggak jelas siapa Zaid bin penulisnya. Sabit. Zaid bin Sabit. Ya mana perintahnya? Mana perintahnya kepada Loh, si kenapa harus Zaid tadi? diperintahkan? Ada. Kan nggak wajib, kan nggak Lah, dilarang, katanya- kan dibolehkan. Ya. Ih, Berarti itu, diperintahkan Allah nanti berarti jadi itu, Pak, jadi itu karena si wajib. Zaid. Berarti itu karena si Zaid kan bukan. begitu. Nabi Zaid Ada itu nggak bukan perintah Allah mengarang itu kayak untuk nulis? Lukas. Ada perintahnya. Tidak dilarang. Kenapa harus diperintahkan? Nanti jadi wajib. Tidak dilarang. Kan nggak wajib. Loh, berarti nggak jelas siapa penulis kitabmu dong kalau begitu. Kok nggak Berarti itu karena jelas? mereka. Jelas Ada nggak lah. perintah Zaid. Allah untuk menulis Zaid firmannya itu? jelas. Zaid itu penulis Wahyu. Lah kalau tidak Rasulullah ada juga perintah mengizinkan Allah tulislah. untuk menulis Loh. firmannya dalam kitab, lalu Kenapa jelaslah harus kitabmu itu. diwajibkan? Kalau ada perintah nanti jadi wajib. Kan nggak wajib tulisnya. Oh berarti isi kitabmu nggak Yang wajib. lebih mengerikan itu Berarti adalah isi ketika kitabmu nggak diperintahkan untuk wajib. menulis tapi penulisnya nggak jelas. Berarti Itu isi berbahaya. kitabmu nggak wajib. Wajib lah dibaca, bukan Lah. ditulis. Ya mana perintah Allah menulis firman dalam satu kitab? Ya nggak ada karena nggak wajib. Nah berarti Gimana nggak sih? jelas siapa penulisnya kalau begitu. Ya jelas penulisnya kan Zaid. Masa pertanyaannya nggak koheren? Dari mana kamu tahu? Ada perintah Allah? Ada. Allah tidak memerintahkan untuk ditulis, tetapi disuruh Iqra. Daripada disuruh tulis tapi nggak jelas tulisnya, lah memang ada coba. Game over, Kita tahu game sendiri. over saudara. Over. Tidak ada ternyata perintah Tuhannya untuk menuliskan firman-Nya dalam Memang satu tidak kitab. diwajibkan. Tapi katanya Memang tidak wajib diwajibkan, membaca. tapi dibolehkan. Wajib membaca, bukan wajib menulis. Ya tapi nggak ada perintah Tuhanmu. Oh, Karena nggak wajib, boleh. Ayo coba mana Yesus mengatakan wajib udah nama game Yahweh over, Yeshua. game over. Gimana? Udah cukup dulu Kok diskusi. coba?
Mikana parah Mikana mah udahlah kalah PK, kalah debat, bubuk. Ya udah ya dah aku bubuk. Ya udah kamu menang deh, kamu menang. Nangis, kamu menang. jangan nangis, nggak minta maaf ya, jangan nangis. jangan nangis dong. Aku berasa bersalah. Nanti Mikana makin ditinggalin Oten gara-gara mengatakan Katolik itu penghujat. Ya. Yang mengatakan mereka penghujat kan dirimu bukan saya. Lah Mikana mengatakan tadi kitab sabda itu adalah dari penghujat Yesus. Itu kan orang Kristen. Kitab sabda itu kan terjemahan, nggak ada mereka bilang seperti itu. Emang kan kitab Mikana semua terjemahan, nggak ada aslinya. Kan nggak ada yang aslinya itu ada di Museum Israel. Masa Ibrani ada. Tunjukin. Kamu di gimana sih? Masa saya tunjukin? Emangnya saya siapa? Nggak ada, Mika aslinya nggak ada. Naskah asli. Autografa naskah Bible tidak ada. Uni, bentar, mana ada di abad sekitar. Uni, bentar, diam dulu. Emang siapa saya yang menyimpan naskah kitab karena suci? Mikana berbohong, katanya di Israel nggak ada. Yang menyimpan itu mana ada di Israel? Kitab autografanya nggak ada, bohong. Yang ada tuh ada seseorang di abad ke-10. Ada nggak? Di mana disimpan? Ada di Birmingham, di Tokapi ada. Birmingham itu hanya berapa surat? Kenapa jadi 6.000 ayat? Di Tokapi ada. Mana ada? Jadi cuma sedikit ayat jadi 6.000 ayat yang ada itu adalah Birmingham itu hanya beberapa ayat. Manusianya sedikit, bisa jadi 6.000 ayat? Setidaknya tidak berselisih seperti kitabnya Mikana. Kitab Mikana ada sisi Birmingham itu hanya beberapa ayat. Kenapa jadi 6.000 ayat ini? Di Tokapi ada. Tokapi ada. Bisa pula jadi 6.000-an ayat. Padahal mana ada jadi hanya beberapa ayat. Yang aneh itu kitabnya Mikana di abad pertama cuma segini, tiba-tiba di abad ke-10 jadi banyak. Aneh kitabnya. Mikana ngetawain Bible yang tadinya cuma segini, di abad pertama di abad 10 jadi banyak. Coba lu bayangin. Kita Birmingham isinya hanya beberapa ayat, kok bisa jadi 6.000-an ayat? Itu kalau manuskrip kitab suci kita itu banyak tersimpan di Museum Israel. Ribuan manuskrip di situ. Coba musim apa namanya? Coba musim apa? Kamu pergi ke sana, pergi sana. Ya, pergi ke sana. Nama musimnya aja nggak ada. Minimal aku dong tahu. Kamu aja cuma Birmingham. Ya cuma itu beberapa ayat nih. Kenapa bisa jadi 6.000-an? Tokapi lengkap. Coba tunjukin nama musimnya yang menyimpan naskahnya mana. Kita ini kayaknya jadi debat kusir ini. Bukan. Iya, karena aku bukan emak-emak yang ini ya. Lu tadi udah kayak emak kayak gitu. Ya karena kamu itu bawa referensi dari data. Wah, mengatakan kitab suci itu. Wah, pantesan Mikana dongeng lainnya. Ya kalau ada Kristen yang mengatakan kitab suci ini dongeng dari Kejadian sampai Wahyu, pasti itu bukan Kristen. Itu kan ya, kalau ada orang Kristen mengaku-ngaku Kristen tapi mengatakan kitab suci ini dari Kejadian sampai Wahyu adalah dongeng, itu bukan Kristen. Jelas itu cuma nyamar. Ini karena mengatakan orang-orang yang gitu mengatakan dia Oke, udah cukup dulu Unirifa ya. Terima kasih. Closing dong. Ya udahlah closing. Tapi kamu jangan framing kitab suci ya. Kalau closing aja. Belum juga closing. Oke. Iya, karena kamu itu kebiasaan gitu. Iya, jangan homine. Seru ya Mika ya. Besok lagi dong temanya lain yuk. Seru loh, aku suka loh. Pertama, terima kasih kepada Mikana telah membantu diskusi aku dengan membawakan kitab Keluaran pasal 3. Makasih ya, kalau nggak tadi aku lupa. Ya, kalau bukan karena Mika, aku nggak bisa mengatakan kebenaran. Ya, aku adalah bunda gembala penginjil sejati yang mengikuti perkataan Yeshua. Beda kayak Mika yang suka mengingkari. Maaf, ini jujur ya, jujur. Baiklah teman-teman, terima kasih diskusi kita kali ini sungguh luar biasa. Aku bersemangat ya, aku sangat bahagia dengan diskusi ini karena aku bisa melihat Mikana itu kalau lagi tantrum gimana. Ya, seperti itu. Karena besok kita bahas tema lain lagi ya, judulnya adalah apakah Bani Israel menyembah Allah atau menyembah Yeshua? Gimana Mikana berani nggak? Mikana berani nggak? Iya dong. Ayo. Aduh, di sini aja kamu nggak bisa jawab. Nggak ada nabi satupun yang kamu imani dari Nabi Israel yang menyembah Allah. Ada. Semua nabi Israel menyembah Allah. Al-Quran itu kan dari Al-Fatihah sampai Anas itu sumbernya dari nabimu. Walaupun kalian benar. Betul. Iya, tapi kan hanya satu orang. Ya kan dia nabi. Sedangkan kamu mengimani banyak nabi dari Israel, tidak ada satupun nabi dari Israel yang sembah Allah. Bukan wahyu tapi pengumuman. Ada. Ya nabi ya sendiri lah, kalau nabi kumpul-kumpul dia berarti ketuanya orang Kristen. Bukan kalau masalahnya kamu mengimani banyak nabi dari Israel, tapi tidak ada satupun nabi tersebut yang beriman atau sembah Allah.
Lah karena nggak ada Itu, lagi Umi. teks tertulis tentang Nabi itu yang benar karena udah nggak ada. Nah, Semua itulah ada tuduhan, itu karangan. namanya udah menuduh itu. Loh, itu Karena fakta, tidak ada kata satupun Bang nabi Herman dari juga Israel yang gitu, sembah bukan? Allah, lalu kamu Oh tuduh tuduhan, Kristen sendiri mengakui kok autografnya Bible nggak ada, sedangkan lo batunya bisa aja nggak ada, masa teks tertulisnya ada. Makanya Gimana sih? kasihan ini. Septuaginta aja di abad abad keempat Ya, udah, adanya ya. Septuaginta. Teks apa namanya, teks Sinaiticus abad keempat adanya. Mikana ngaku-ngaku mah nggak tahu malu nggak tahu malu Ya oke Mikana ya, belajarlah untuk akademis. Saya cuma saran saya kepada Mikana adalah Mika, kembalilah menjadi orang yang ilmiah karena Mikana pernah kuliah ya. Jangan cuma ke doktrin, ilmiah lah. Diskusilah menggunakan literasi bentar basic dulu ilmu nih, yang saya ada. tidak ke doktrin, justru saya Oh, menunjukkan closing dari nggak dalil dalam kitab boleh. suci. Masa saya nggak boleh menjelaskan closing? Mikana nggak asik. Boleh nggak closing nih? Ya udah, Boleh nggak silakan. closing? Oke. Ini adalah himbauan buat teman-teman Kristen dan Muslim lainnya. Kalau mau diskusi, jangan kedepankan asumsi nomor satu, tapi kedepankan data. Kita boleh menolak data kalau kita bisa membantah data itu data yang valid. Tapi kalau kita tidak bisa membantah data itu data valid, lalu kita katakan data itu tidak valid, itu namanya asumsi liar. Itu namanya penolakan terhadap ilmu pengetahuan. Jangan begitu ya, Dek. Nggak boleh. Nah, saya sebagai Bunda Gembala selalu mengambil data-data dari, bukan kalau tentang agama lain, tidak dari agama saya, tidak dari sudut pandang orang Islam, tapi dari sudut pandang mereka yang mengakui agama itu sebagai agama yang benar supaya lebih objektif. Tapi tidak apa-apa kalau Mikana menolak literasi dari sesamanya Kristen, itu bukan urusan saya tapi urusan Mikana. Dan saya telah menunjukkan bahwa umat Islam itu ketika ditanya menjawabnya menggunakan dalil dan data konkret dan jelas, tak mutar-mutar. Baik, terima kasih buat Mikana waktu dan kesempatannya. Besok kita jumpa lagi dengan tema apakah Bani Israel Musa Abraham itu penyembah Yeshua atau penyembah Allah Subhanahu wa taala. Besok berjumpa lagi bersama Unirifa versus Mikana ya. Mikana siapkan besok minumnya yang banyak dan juga vitamin menghadapi si Bunda Gembala Rifa ini. Oke, terima kasih Mikana. Iya, jadi gini ya. Kalau saya itu memang saya menolak pandangan-pandangan dari manusia, siapapun dia, ngaku-ngaku Kristen sekalipun. Oh, Yesus manusia. Ini udah mulai panik ini, kejang ini. Kok Yesus dikatain Lah, saya mau omongannya, dia kan manusia. bernarasi. Oh iya. Tapi jangan menghujat Yesus lah. Dia kan Aduh, manusia. Uni, kamu itu kayaknya amnesia ya. Enggak, Mama. Bukan amnesia. Saya cuma ngingetin Iya, jangan makanya menghujat kamu tuh Yesus. jangan kebanyakan nyerocos, amnesia tuh kamu. Tapi Udah dibilang namanya kata Yeshua. orang. Saya Oh, iya. panggil namanya Iya, Yeshua. maaf. Itu makanya Tapi kamu tuh kata jangan kebanyakan asumsi, framing, fitnah. Makanya kayak gitu kan jadinya. Fitnah, Mikana depan terang-terangan Lupa fitnah. terus. Maksudnya jangan menghina Yeshua depan saya. Itu Masa makanya Yeshua aku bilang dikatain bukan Uni, orang. itu makanya kamu bilang tadi banyak minum vitamin itu sebenarnya untuk dirimu karena kamu amnesia. Saya mah minum vitamin, nih minum magnesium Ya. saya. Enggak, saya enggak amnesia. Berarti harus banyak Karena kan memang dosisnya orang karena Kristen kamu kebanyakan amnesia mengatakan bahwa dia amnesia Yesus, tuh. kan Mikana aja yang kembali ke teks asli. Aduh. Wajar dong saya salah. Kan saya sudah kasih tahu sama kamu dari tadi. Ya udah, kenapa tadi namanya Mikana adalah mengatakan Yeshua. tidak mau Berarti menerima kan kamu harus pernyataan banyak manusia, minum Yeshua kan vitamin. manusia. Kan, Ya udah, nanti saya panik tuh. banyakin. Nggak panik, cuma mau nasihatin Mikana. Mikana mau ubi nggak? Saya mau closing statement aja. Mau Dia panik. labu nggak? Mau labu nggak? Mau labu nggak? Enak loh labu, jadi pintar kita makan labu. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut Jadi Mika. pintar apanya orang dikasih tahu namanya Yesus dari tadi salah ngomong terus. Makanya Iya, kan kamu tuh langsung banyak dia minum vitamin Yesus. nih. Kamu tuh Udah banyak. live siang malam sih. Siang malam. Iya kan saya Terus. peninjau sejati. Padahal Lanjut, berulang-ulang udah saya kasih tahu tolong panggil namanya dengan Iya benar, iya kan gitu. Yeshua. Jadi gini ya saudaraku, saya memang menolak keras pandangan-pandangan manusia karena kitab suci saya mengajarkan kepada saya. Udah diam dulu lah, itu kamu Iya. jangan ini dulu, jangan panik dulu. Ya, panik terus nih sini. Nggak kaget aku kok Mika menolak Yeshua sebagai manusia. Maksudnya gimana itu? Yesus Hamasiah, udah diam dulu. Yesus Hamasiah bukan manusia, dia adalah Elohim itu sendiri. Udah jadi panjang lagi. Ini gimana nih? Aku nggak bisa. Iya. Closing statement nggak bisa guys. Panik terus nih si Uni ini loh. Ya panik Ini aku. akibat- Kok Yeshua bukan manusia? Apa yang kamu Akibat minum apa? itu tadi? Kebanyakan minum, ini kebanyakan magnesium. dosis sekali makannya. Kebanyakan makan labu. Saya Jadi baru kaget, ngomong panik. udah
panik terus sih. Panik aku. Panik. Masa Yeshua bukan manusia? Kaget aku. Kaget Iya. aku. Ya nggak apa-apa bagimu manusia itu kan menurutmu. Bukan Kalau- kata dia anak manusia 81 kali dalam Bible. Oh ya. Udah, ya ampun Tuhan, makanya ih, ini sama lakinya ini gimana ini? Jangan bawa-bawa masalah rumah tangga lah Mika. Oh ya, maaf, Mika mah maaf, gitu Dominic. Apa dimaafin. Aku ngomong dipotong terus, woi. Iya. Kaget aku Yeshua bukan manusia. Padahal kan dia ngaku manusia 81 kali bilang. Lanjut. Iya, jadi Tuhan Yesus Hamasiah kan mengaku anak manusia itu sebutan metafora ya karena ya ampun itu kejut lagi. Ya nggak apa-apa gitu loh. Bagimu Yesus Hamasiah itu hanya manusia, nabi, nggak apa-apa. Artinya masih tokoh nyata lah ya. Mohon maaf dengan segala hormat, sedangkan bagi saya Tuhanmu itu tidak ada kan gitu. Kalau menurut pandangan masing-masing kan gitu. Tapi gini saudaraku, tadi saya bilang ya, saya menolak keras pandangan-pandangan manusia karena kitab suci saya mengajarkan di Galatia 1 ayat 7 sampai 10. Jangankan manusia, malaikat saja yang memberitakan lain daripada isi kitab suci ini harus ditolak. Apalagi ada lagi yang ngaku-ngaku Kristen tapi kitab suci ini katanya dongeng. Ditolak keras dong ya karena ini firman Elohim dari Kejadian sampai Wahyu. Apapun kata orang, saya tidak peduli. Yang jelas firman Bapa ini dari Kejadian sampai Wahyu itu hidup berkuasa dan saya sudah mengalami. Saya mengalami apa yang tertulis dalam kitab suci ini ya. Saya mengalami banyak nubuatan di dalam kitab suci ini, saya juga ikut mengalami. Itulah kenapa saya sangat percaya dari Kejadian sampai Wahyu itu adalah firman Bapa Yahweh Yeshua Hamasiah, bukan karangan manusia, bukan halusinasi, bukan dongeng. Kemudian, saudaraku, kalau saya diskusi itu memang lebih menyiapkan dari Kejadian sampai Wahyu itu yang sering saya baca. Kalau Uni ini kan dia tuh udah menyiapkan pandangan-pandangan orang-orang yang tidak terima Tuhan Yesus Hamasiah ya. Jadi yang dibawanya itu di sini gitu loh. Sementara kalau saya tidak peduli apa pandangan-pandangan mereka, yang saya pedulikan adalah isi kitab suci ini. Ya makanya aku bilang kalau mau diskusi sama saya, mari kita bahas isi kitab suci ini dan juga isi kitabmu. Gitu ya. Kalau Uni ini kan bawa pandangan-pandangan orang yang menolak Tuhan Yesus Hamasiah, yang menolak kitab suci ini. Nah, itu telah tadi maka aku bilang udah Uni nggak usah bawa pandangan-pandangan orang yang menghujat Tuhan Yesus Hamasiah. Jadi gitu saudaraku. Nah, terima kasih ya Uni sudah berdiskusi sama saya. Ya Mika, seru ya Mika ya. Asik loh ya. Asik kan diskusi sama aku kan.